Siapa Nah, penulisnya? sekarang Mus'ab. Namanya Al-Imam Ibnu Tunggu dulu, Al-Imam As-Sajistani. Dia itu menulis kitab namanya Al-Masahif, kumpulan mushaf-mushaf Al-Quran yang sejak itu dikirimkan oleh Sayyidina Utsman ke berbagai kota atau berbagai negara. Nah, saya kitabnya ada. Sekarang saya tanya, penulis dari Sinaiticus, Vaticanus, Papyrus, mana datanya, Mas? Coba. Ya saya nggak bisa tunjukin karena saya nggak punya laptop gitu loh. Tapi kalau soal tadi kamu sebut mushaf itu, saya belajar dari profesor juga dari Islam. Dia sebut mushaf itu juga banyak versi gitu loh. Quran yang sekarang itu pun juga hasil revisian dari Mesir. Datanya mana? Sampai bilang seperti itu katanya kan? Sampai nggak punya data. Bukan katanya, itu dari keluar dari. Nah, kan katanya namanya, gitu, Mas. Coba Anda bisa punya bukti, enak, Mas. Kita ngomong bukti kan saya nggak bisa tunjukkan. Kalau cuma katanya dia, kata ulama ini, kata profesor ini, kalau cuma katanya nggak bisa tunjukin datanya, apa faedahnya, Mas? Sekarang kan saya cuma sebagai tamu, Kak. Kalau memang ada yang disebutkan data, saya bisa tampilkan. Sekarang kan saya cuma iseng-iseng masuk untuk mempertanyakan tentang Yesus. Tentang Yesus yang disalib menurut Islam kan. Nah, tadi karena Islam. Anda bertanya Yesus, ya, makanya kan saya jelaskan itu. Makanya tentang kalau kamu tunjukkan Anda saya bertanya tentang bisa karena saya tamu, gitu loh. Nah, kan gini, Mas, awalnya kan Anda bertanya tentang Yesus, lalu Anda mengaitkan data abad ke-1 dan ke-2. Nah, itu saya luruskan dulu pertanyaannya, karena ketika Anda bertanya Islam, Mas, maka konsep kita jauh berbeda. Itu. Sehingga saya jelaskan dulu bahwa ketika Anda bertanya dengan cara seperti itu salah pertanyaannya. Ya oke lah, saya ganti pertanyaan. Ya, dari konsep. Tapi masih juga tentang Isa Al-Masih. Tadi kan kamu mempertanyakan tentang Kodeks Sinaiticus yang ya itu menjadi problem dari pandangan sudut Islam lah. Tetapi apakah misalkan lah Kodeks Sinaiticus kan juga menceritakan tentang Yesus, tulis juga tentang Yesus, dan juga tulisan-tulisan di abad kedua juga ada juga yang menceritakan tentang Yesus. Ya, entah sumbernya dari mana lah, kita kurang tahu lah. Juga menceritakan tentang Yesus. Begitu juga tulisan dari, kalau saya pernah baca tulisan dari orang Roma, orang Yunani itu juga. Ya, orang Madura, Sunda juga. Ya, tentang Yesus juga yang menceritakan ya Yesus itu disalib. Nah, sumber-sumber ini, apakah ada sumber lain yang menceritakan seperti yang Al-Quran katakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diserupakan? Ada? Kan yang beredar di abad pertama tulisan-tulisan itu menceritakan Yesus disalib. Nah, intinya seperti itulah. Ada, Mas? Apa itu? Minta dari data keislaman apa data di luar Islam? Ya, pokoknya terserah lah. Terserah di luar atau di dalam lah, terserah. Kalau minta yang abad kedua, Injil Basilides ada. Yang disalib itu Simon malah, bukan Yesus. Apa? Injil Basilides. Tahu Injil Basilides? Berarti, oke, apalagi? Kalau berdasarkan katanya, Tad, saya juga bisa loh, gini Tad. Katanya Yesus pernah ikut lomba balap karung loh di Pontianak. Berbeda. Katanya itu saya sebut ada oknum dari orang Islam, profesor yang menyebut, bukan dalam artian. Tuh kan, kalau ini beda, Tad. Ya tadi kan saya sebut kalau ada orang Islam yang mempunyai pandangan seperti ini, gitu loh. Oke, yang pertama saya sebutkan. Tadi kamu sebut saya untuk menunjukkan bukti kan. Kenapa saya nggak bisa tunjukkan ya? Karena saya tamu, saya nggak mempersiapkan. Oke. Gitu loh. Oke, sudah saya jawab ya. Ada di kalangan Kristen sendiri namanya Injil Basilides, Mas, abad kedua itu. Tapi dalam Kristen kami tidak mengakui itu ya. Entah nanti. Kenapa Anda tidak mengakui Injil Basilides? Apa alasannya? Ya, karena memang kami nggak akui. Karena Injil di abad pertama, abad kedua itu sangat bukan abad pertama, abad kedua itu sangat banyak. Makanya kami golongkan. Nah, tunggu dulu. Standar Injil itu diakui sama Anda siapa? Yang memvalidasi siapa? Memvalidasi pasti adalah pemimpin gereja. Istilahnya. Mana datanya itu? Mana datanya itu? Itu sudah saya bilang, kalau kamu sebut data saya nggak bisa tunjukin karena saya adalah tamu. Gini Mas, contoh ya, di dalam Islam ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Standar orang itu mengatakan ini hadis dhaif ditolak dan ini hadis sahih diterima, itu ada 5 syaratnya.
Yang pertama Ipisalus Sanad, yang kedua Adalatul Rawi, yang ketiga Ad-Dhabat, yang keempat tidak Ya, terjadi syad, berarti ada. yang kelima Kami tidak juga terjadi ada ilat, gitu loh. ada. Nah, Kami juga ada gitu loh. nah Jadi itu yang saya disebut minta. sebagai kanon. Nah iya, kanon itu kan sudah hasil mas. Jadi maksudnya Bukan. gini loh, standar kitab ini diterima dengan tidak diterima, dianggap apokrif dengan dianggap tidak Ya, apokrif, itu kanon. apa ilmunya gitu loh? Kanon Ilmunya gitu apa? loh. Ilmunya kanon gitu loh. Ilmu kok kanon gimana sih? Kanon itu kan itu. hasil dari musyawarah mas. Bukan hasil dari musyawarah. Loh, kanonisasi itu dari musyawarah bawa gereja loh. Kalau yang datang cuma 1-2 gereja gak mungkin jadi itu. Ya itu kamu rujuk pada kanon itu tentang daftar gitu loh. Sebelum ada yang kamu biasa tuduh-tuduh sebagai konsili pada tahun 325 menuhankan Yesus. Itu kanon itu bukan dalam pengertian bahwa ini dirumuskan, tidak. Kanon itu berasal dari bahasa Ibrani kana yang berarti daftar. Daftar itu Nah, kita sebut untuk masuk ke kanon dan tidak di kanon itu apa standarnya? standar ya, ada disebut sebagai ditulis oleh ini, ada disebut apokalips, semua ada, pokoknya ada 5, saya lupa tuh. Nah kan gini mas ya, Aduh. kan gini ya. Salah satu kenapa kok dijadikan apokrif alasannya gara-gara tidak diketahui penulisnya, betul? Bukan, salah, bukan hanya itu saja, isinya. Kita nggak melulu untuk kita Kristen itu bukan hanya sekedar penulis, tapi isinya juga gitu loh. Ya enggak, maksudnya kan termasuk penulis berarti kan? Oh, nggak juga, nggak tergantung. Gimana sih katanya tadi bukan hanya penulis tapi bahkan isinya, berarti kan penulis masuk mas? Iya, tapi bukan salah satunya gitu loh. Loh, Ngerti kalau penulisnya gak jelas gimana cara mengkanonisasinya mas? Kan tulisannya gak jelas dari siapa? Tulisan nggak jelas dari siapa. Itulah, ya itu artinya kamu jangan memaksakan doktrinmu itu masuk ke dalam kekristenan gitu loh. Enggak, saya tidak sedang berbicara doktrin. Saya hanya mengatakan bagaimana kemudian sebuah tulisan bisa dikanonisasi kalau tulisan ini kita gak tahu dari siapa gitu loh. Aduh, itu seperti tulisan dari, ya saya kasih contoh di Perjanjian Lama lah. Perjanjian Lama Nah, mungkin kita, Perjanjian Lama itu mas, misalnya Anda tidak tahu kalau Perjanjian Lama ini dari Musa misalnya, masa langsung Anda percaya mas? ya, Musa tidak pernah menulis buku ini dari Musa gitu loh. Sebentar, Deki, saya mau nanya, kata kanon dari kana itu kamu ngarang dari mana? Kanon itu dari kaneh, itu bahasa Ibrani. Coba buka. Kanon itu dari bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Kau jangan ngarang di sini. Yunani itu bukan Ibrani. Artinya Iya, mistar kanon. atau pengukur, Salah. pengukur. Itu kamu Rod. salah itu. Kaneh. Coba buka datamu mana? Buka datamu mana? Tunggu, datamu Ngapain mana? tuntut saya Kau jangan ngarang kau di data? sini. Bukan Mana ngarang. datamu? Mana datamu? Kalau kau nggak ngarang, coba. Mana datamu? Saya itu tamu, saya nggak Apa? mempersoalkan. Gitu loh. Kaneh Ya, itu kau datang ya. bawa Gitu loh. apa? Kau datang bawa Sabar, bocongor. sabar. Kalau nggak bisa Datang buka bocongor. data, buka celana, Kalau cepetan. Kaneh Kau kalau nggak datang bocongor ngapain? Ya, kamu sabar dulu, saya ngomong dulu. Gak ada sabar-sabar, kau dari tadi gak ada datamu. Congor terus kau, bodat kau. Kesel aku. Kita congor lagi. Kau ngarang lagi, kanon dari kanon dari mana maksudmu itu? Saya jelaskan sejarah. Dari mana datamu? Kau jangan bohong kau. Jangan jadi penipu kau di sini. Kok penipu sih? Kau pikir cuma kau Kristen di sini? Aku dulu Kristen tahu. Kau jangan penipu kau di Sekarang sini. kan lagi kok penipu gimana? Mana kanon? Mana kanon untuk artinya kana itu mana? Coba. Aneh. Ya makanya baca buku Mana? bang. Mana? Tunjukkan data di sini. Kau tunggu. Kau jangan jadi penipu kau di atas. Enggak, kanon itu saya bisa jelas kanon itu Gak pertama ada, adalah saya nggak butuh penjelasan, saya butuh data. Ada jangan congor. alat pengukur. Setelah itu tetapi berkembang perkembangan, maka itu disebut sebagai daftar. Itu diambil dari, makanya Kristen pakai kanon. Kanon itu apa? Dari Daftar, mana gitu loh. bahasa Ibraninya, tolol? Hah? Ya kamu sebut bahasa Ibrani kan, saya Dari mana kan? Dari kane itu dari mana dasarnya tolol? makanya. Kau jangan bodohin orang di sini. Bro. Buka bukunya. Kau tunjukin sini, tunjukin. Saya mau tunjukin gimana caranya? Saya nggak tahu, baru pakai. Jadi kau datang mau apa? Kau datang bocongor. Ngapain kau diskusi bocongor? Sekarang saya tanya, ini caranya untuk tunjukin data gimana? Tekan apa sih? Buka kameramu. Tunjukin laptopmu. Tekan apa katanya? Saya baru pertama TikTok. Sekarang kamu serang saya. Kamu suruh. Ya serang lah. Kau jangan sok tahu di atas. Kau jangan nipu kau di atas. Ini
Kok Enggak, minimal Mas Deki bisa nyebutin lah di mana gitu loh, biar kita yang buka gak apa-apa. ya, Ya kami buka, tunjukin di mana. Kanon Ini itu dari loh. Kane. Iya, Tunjukin. kita sabar ya, saya coba buka ini dulu ya. Karena Iya, itu iya. Iya. Ya, kita tunggu. Jadi Enak. kita yang bantu buka, kamu sebutin di mana gitu. Kita tunggu sampai Ramadan, sampai Lebaran. Ayo. itu skripsi saya. Baru Itu per hari skripsi saya. pertama. Iya, tunggu 30 hari makanya. Tunjukin. Ya sabar, saya buka laptop dulu karena saya nggak buka laptop Ya. gitu. Buka. Kalau hanya Bang Glenn, hanya saya mau sahur dulu Bang Glenn. hanya perdebatan Iya, saya bentar lagi, jam Cina 4 ini. sangat dangkal gitu loh. Perdebatan itu siapa penulis? Kita bahas. Kenapa kok? Kenapa di sini? Sekarang gini, kau mengimani sesuatu yang gak ada dasarnya, apa gunanya? Siapa penulis Al-Maidah? Siapa penulis? Tadi udah dijelaskan penulisnya para sahabat, udah dijelaskan tadi. Sahabat. Sekarang Ya. kenapa harus dibagi sebagai Al-Maidah, ada Al-Baqarah? Sekarang pertanyaan saya, kalau semua Al-Quran di dunia hilang, pertanyaan saya sekarang, kalau semua Al-Quran di dunia ini hilang, bisa balik lagi nggak? Kutanya kau, ya. Kalau semua Al-Quran di dunia ini hilang, ya tidak lagi teknologi, tidak lagi di internet, masih bisa balik nggak Al-Quran? Bisa, karena banyak penghafalnya. Bible-mu satu kitab aja nggak hafal. Ya itu berandai. Gak usah satu buku, satu surat aja nggak aku ngapal. Ya coba kamu hafal Al-Maidah pasal yang kedua, bisa nggak itu? Kalau ada yang hafal gimana? Ya bukan ada yang hafal ya, kamu hafal karena kamu ngotot tadi kan. Ya kalau ada yang hafal gimana? Kutanya kalau ada yang hafal gimana? Maka siapa yang hafal? Tadi kamu ngotot ya, pasti kamu hafal kan. Kalau ada yang hafal gimana? Mau kau apa kalau ada yang hafal? Hah? Saya nggak bilang orang, saya bilang kamu gitu loh. Kalau mau kau apa ya? Kalau aku mau hafal kenapa memang? Urusan sama kau apa? Nah itu. Kalau saya nggak mau hafal aja Hah? juga, urusannya apa? Urusan sama kau apa? Ya karena kamu yang mengucapkan duluan kan. Ya kau hafal nggak? Kutanya. Kau bisa hafal nggak? Ya kan saya nggak membuka Gini lah. kunci hafal Ku dengan tunggu kau gini. Ku kasih kau hadiah 10 juta kalau kau bisa ngarapin satu surat Yudas. Ayo. Aduh, sudah bahas ini. Berani nggak? Kalau- Bang Glenn, ngamuknya habisin sekarang, besok puasa udah nggak bisa ngamuk, cepetan bang. Itu iya. Saya harus kejar penipu satu diri. Penipu. Laknatullah. Tipus. Penipu kau. Mana datamu? Santai. Kanon jadi kane jadi kanon tuh dari mana datamu? Ya sabar, Hah? bro. Jangan kau marah-marah karena kamu sedikit Marah lah. berkuasa, Kau kan? penipu dimarahin memang. Penipu dimarahin memang. Pembohong harus dimarahi. Kau mengajarkan yang nggak betul ke bawah-bawahin yang nonton itu 700 orang kau ajar yang nggak betul. Kok nggak betul? Ya, Marah-marah. ya, paham. Kau paham? Ah, Kau nipu aja kau di atas. Mana datamu, CTM-mu. Jadi kau diskusikan bahwa modal apa, modal tai. Modal berak kau ke atas. Kalau nggak ada otakmu, nggak ada IQ, turun kau. Malu kau di atas. Di sini bukan orang-orang bodoh. Di sini bukan orang-orang bodoh. Iya, Ya. saya akan tunjukkan kebodohanmu itu. Sabar. Kau bodoh. Oke. Sabar ya, saya buka skripsi dulu ya. Kalau kamu hanya mengandalkan Wikipedia ya sulit. Gitu. Kenapa, Deki? Ngandalin apa tadi? Ngandalin apa? Kenapa, Deki? Hah? Oh, Wikipedia kan? Ngandalin apa kau bilang? Wikipedia kan? Kau ngandalin apa? Ngandalin apa? Siapa? Ngandalin apa? Siapa? Hah? Kalau kau buka data kau bisa baca emang? Kau ngerti kalau kau buka data bahasa Yunani? Ngerti kau? Silakan dibuka aja. Oke. Untuk kau buka, kau baca ya. Baik. Iya, kau baca. Coba kau baca ini apa? Ini kau baca ini apa? Ya, itu kan bahasa, itu kan kanon. Kau baca ini apa? Itu kan kanon bacanya. Bukan kanon bahasa apa ini bahasa Yunani? Apa? Bacanya apa? Kau sebutkan satu huruf per huruf. Hah? Sabar. Huruf satu per huruf kau baca. Kecilnya Hah? Lagi ini, main Dota pula aku buka kan? kecilnya ini tulisannya nggak bisa lihat cara bacanya. Gedekan saya.
Nah, saya nggak bisa lihat. Nah, nih, berikan. Apa baca? Itu kan K, itu kan A, Nah, terus? N itu, Terus? itu kan N itu. Apa N ini? Itu bacanya N, bro. Kau ulang. Kau ulang. Kanon itu. Kau ulang. Kok kanon? Aku ulang Itu dulu bukan ini. kanon. Itu tuh dibacanya kucluk. Toy. Kampret. Kucluk, kampret. Kucluk, Kampret kampret itu, itu kampret itu. dibacanya. Kucluk. Sok tuh. Huruf itu saya Bego. nggak bisa Pakai baca. kol-kolah itu artinya kucluk. Saya akan tunjukkan. Tunjukkan, jangan akan sekarang kau tunggu. Kalau kau nggak bisa tunjukkan, Ya. turun kau. Masih tahu. Ada, ya. Bodoh ya bodoh aja, masa sok pinter kau. Ya, saya akan tunjukkan kepada Penipu kau memang di atas, penipu kau betul, penipu. Kok malah penipu lagi hari ini. Penipu kau, udah. Kau membicarakan sesuatu yang gak ada dasar itu penipu namanya. Ya, kau bilang kau paling pintar, kau ngerti segalanya, taunya gak ada dasarmu. Penipu kau. Iya, Paham kau, itu penipu. iya. Hah? Kenapa Itu nggak kan bisa hamba baca original tag-nya, Deki? Mana? Ditunjukin aja kan. Maksudnya original teksnya apa maksudnya ini? Enggak, Bible kan original tag-nya ada. Kenapa nggak bisa dibaca? Baca Bahasa original Bible apa sih? tag-nya. Bahasa asli Bible apa sih? Saya Apa? baca memang. Saya baca bahasa Yunaninya itu. Baca bahasa Yunaninya. Iya kan? Berarti kalau tahu dong ada salah terjemahan, kau tahu dong. Ya udah kalau lu bisa baca Yunani, nih terjemahin sama lu ya. NRK Henhologos en prosonteon, coba apa artinya? Itu pada mulanya itu adalah firman itu Yohanes 1 ayat 1, bro. Salah. Salah, Yohanes 7. Kalau salah gimana? Ayat 7. Apa itu kan saya bisa NRK en Nah, hologos. itulah tadi kau begitu. Gitu loh. Itulah kau tadi begitu, paham? Artinya apa itu? Itu kan Yohanes 1 ayat 1 kan. Artinya apa? Artinya apa? Mulanya adalah firman. Salah. Itu artinya pada mulanya adalah teos, teos bersama-sama dengan teos dan teos menjadi teos. Mikir lu. Gitu. Bro. Penipu kau. Kau penipu ditipu nggak mau. Tolol memang. Egois kau jadi manusia. Kau nipu orang tapi nggak mau kau ditipu. Ya, Ini kayaknya ada nih. Boleh ya? ya buka. Saya buka skripsi, bro. Skripsi. Buka. Kitab lu hasil skripsi, guys. Aduh, Memang mati meja. hasil penelitian. Pintar sedikit, bro. Namanya istilah itu saya sebut kanon. Kita permasalahkan Pintar sedikit lu yang harus pintar, PA. Cukup ya. Masa kitab hasil skripsi? Tadi kan mempersalahkan apa? Canon kan? Makanya saya sebut canon tadi dari bahasa Ibrani kane. Kalau bahasa Yunani kanon. Kanan itu mesin Skripsi siapa fotokopi. Ya, mesin fotokopi betul tuh. Canon. Skripsi siapa lagi di bawahnya ini? Skripsi orang. Makanya saya Paling skripsi yang mana bahasa Ibraninya kane? Tadi kan kalian sebut kanon. Iya, Itu memang bahasa betul. Yunani, memang betul. Tapi kalau bahasa Ibraninya Terus? kane. Itu duluan Ya, dari dasarnya Ibrani mana? duluan. dasarnya kane mana jadi kanon. Mudah-mudahan gak batal puasa besoknya ngadepin orang kayak gini, ya Allah. Makanya justru Coba. ay, Skripsi siapa kau bawa? Skripsi siapa kau bawa? skripsinya orang kan itu. Skripsinya siapa? Udah pasti valid itu skripsi. Oke. Sejak kapan skripsi itu valid? Tanya kau. Sejak kapan? Sejak kapan? Ya, Skripsi itu valid. tanya aja ke para Kemana aku tanya? tanyakan aja ke para Kemana ku kenapa mereka tanya? harus Kemana ku tanya? skripsi. Ku tanya kemana? Ini saya Kemana tunjukkan kutanya? ya ini. Ya, Ini tunjukkan, karena buka ini kamera, saya tunjukkan. bisa ngomong itu Iya, saya nggak asal ngomong ya. tunjukkan. Tapi gimana caranya? Tunjukkan. Saya nggak tahu cara tunjukkan ini gimana nih. Cara ngomong gak Tunjukkannya tahu. Gimana? Kan tunjukkan skripsi gini. Skripsi siapa? Namanya, tunjukkan buku cari. Skripsi atas nama siapa? Coba ya saya tunjukin. Di atas nama siapa? Kalau Oh, ini baca ini, atas nama siapa? baca ini supaya Atas nama, ini apa yang ku baca monyet? supaya paham. Kau gelap, apa yang ku baca? Apa yang ku baca? Nah ini, ya Apa yang ku baca? Kamera ku gelap. Mana monyet? Buka.
Bang Glenn berarti nggak punya ilmu, saya punya. So buka, coba. Saya kasih besar ya. Ya udah, lu kasih besar. Ya udah, sekarang gua baca ya. Oke. Itu artinya ternyata kafir-kafir ini semuanya bodoh-bodoh dan tidak ada yang cerdas. Makanya mereka ahli neraka. Nah, udah saya bacain. Ya terserah lah. Tadi kan kalian suruh. Kan disuruh baca, ini saya baca loh. Inilah kualitas dari para apologi. Kualitasnya cuma hina-hina aja gitu. Dia suruh bawa, dia suruh buka, dia suruh baca, tapi apa yang ditampilin? Coba gue lihat apa yang ditampilin. Nih, lihat sekarang Ya, Apa yang punya? udah saya lihat Berasal itu. dari bahasa Semit. Ya itu bahasa Semit. Ibrani, Oh iya. Kane, Yehemia 40 ayat 3 dan sebagainya. Nah, baca tuh. Yesus adalah seorang utusan dan hamba Allah. Dia mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah tuh saya baca. Itu persepsi muslim itu loh. Enggak. Itu. Tunggu. Ini cuma TikTok saya yang rusak atau memang nggak kebaik? Enggak, berarti HP Bang Glenn yang murah. HP saya kan mahal, bisa kelihatan kalau sama saya. Jadi, itu barusan udah ini baca. iPhone- Daripada gini loh, Ini daripada iPhone 16 loh. basa-basi, kita namanya berdebat agama ya. Tadi kalian suruh Itu saya pakai Samsung J5 aja kelihatan. Kano. Iya. Ya, ini saya sudah tunjukin. Kelihatan itu benar nggak itu artinya Ustaz Alif? Yang saya bacain. Oh, berarti saya yang nggak iPhone saya harus dibuang Iya, gantilah jangan HP murah. Ya, Anda gitu. mau iPhone lebih mahal daripada. atau tidak itu enggak mengurangi esensi. Artinya saya sudah menunjukkan bahwa ya kanon itu dari Apa kanon. yang ditunjukin sih? Ya ampun. Kang, beneran ini gue serius nih. Ada yang dibuka tuh nggak, Kang? Ada. Jangan gue merasa bego sendiri nih. Gue bego Ada. berarti bener gue jadi bego ini. Ya udah dah, gue bego, gue ganti handphone dulu. Gue buang nih handphone beneran besok. Nih lihat Iya, buang aja itu ke saya, buangnya. sekarang Katanya mau murah. Apa yang dilihat sih? ya ini dibesarin aja nih. Kemaerot lu kalau main besar. Besarin. Coba besarin. Dibesarin aja layarku kan. Supaya Iya, kalian- gue besarin. saya tunjukkan bukti. Kalian tadi ngotot bukti, saya tunjukkan bukti. Iya. Coba besarin dulu. Coba besarin. Bisa nggak besarin? Bisa. Ya udah besarin. Moderator gedein moderator. Wah, saya gedein tuh. Tuh gede tuh. Tunggu, saya Wah. black. Itu abad ke-8 itu tulisannya. Iya, abad ke-8 itu. Oh, tahu ini ya. Ini besar ini kayaknya nih. Nah, yang saya bisa. Ya udah Nah, besarin. ayo, so. Saya tunjukin data. Apa? Iya, gua tunjukin Gara-gara data. si Akang kopi saya tumpah. Enggak, gue merasa bego sendiri apa gue yang buta gitu loh. Asal dari bahasa Semit. Kalau bahasa Ah. Ibrani itu kane. Yang saya sebut kalau bahasa Ibraninya kane. Sepatu. Dalam Tuh, Yeskiel. benar Ustaz Ali pernah sepatu. Ya intinya sudah lah, saya sudah tunjukkan bukti ini bahwa apa Iya. Ya udah kelihatan itu buktinya benar bahwa Yesus mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Udah, benar itu buktinya valid. Terpercaya. ya, itu kan dari pandangan Ya Islam. udah biar aja 700 orang di bawah yang nilai lah. Sekarang tadi saya tanya tentang bukti, tapi Anda nggak ada bukti segala macam. Ya. Ada buktinya. Gitu loh. Disebut Ada. Injil apa tadi? Injil apa tadi kamu bilang apa? Gorobas, Injil Gorobas. Injil Gorobas gitu loh. Artinya ya berarti Injil Gorobas. Iya, itu- benar kan Injil Gorobas tuh. Dia nurut kalau sama Sekarang saya. tanya, Injil Gorobas Makanya itu tenang firman Allah. kalian. Injil Gorobas tuh. Oke, Injil Gorobas itu firman Allah. Bukan, itu firman Paulus. Ya, firman Paulus ya terserah kalian lah. Lah, lu percaya nggak ada Injil Gorobas? Injil Gorobas, Injil Barnabas ya kalian ungkit-ungkit abad ke-16 ke abad ke-18 tidak ada. Ya, Gorobas ada katanya bagus. Bagus ada Gorobas. Makanya Bang Glenn harus pinter. Kalau lawan kayak gini ya harusnya kayak gimana itu. Ya, sekarang adalah di satu kisah tentang saya tanya ya tentang Islam situ ya. Isa kan disalibkan tapi diserupakan menurut Quran kan. Berarti orang Ya. yang menyalibkan Isa itu
berarti tidak tahu kalau Isa yang disalibkan itu adalah Isa KW kan? Iya, Isa KW kan? iya betul. Nah, Isa KW mereka- itu yang dituhankan mereka- oleh Kristen. Berarti orang-orang yang menyalibkan Isa itu ditipu, ya kan? Iya, betul. Jadi siapa penipunya? Paulus. Jadi siapa penipunya gitu loh? Paulus. Kok Paulus gimana? Ini Ya iyalah congor-congor gua, bibir-bibir gua ya terserah gua dong. Jawabnya apa aja. Oh gitu ya. jadi menurut Al-Quran saat Isa mau disalibkan, tetapi diserupakan oleh orang lain dan disalibkan. Dan orang-orang pada waktu gini. itu menyalibkan Isa. Coba gini. Ternyata mereka ditipu. Ternyata yang Nah, disalibkan itu adalah betul. Isa KW. Berarti Nah, mereka Anda tertipu. sekarang Pertanyaannya sadar kalau siapa Anda yang- tertipu. Siapa yang ditipu? Sekarang Anda sadar kalau Anda tertipu. Bukan masalah siapa, bukan ditipu. Enggak, sekarang Anda sudah sadar kalau Anda tertipu. Saya nggak merasa ditipu karena kami nggak Loh, kan Anda sedang membuat narasi yang disalib itu Isa KW, Nabi Isa KW kau bilang kan. itu narasi dari Al-Quran begitu loh bro. Nah iya, yang disalib itu kan penggantinya. Yang kalian tuhankan, itu kan katanya beda. lagi Ini tertipu. kita bukan konteks Alkitab. Kita masih dalam konteks Al-Quran. Saya masih bahas Al-Quran bro. Jangan Anda sangkut pautkan dengan Bibelku. Saya tanya murni Al-Quran dari Ya udah. perspektif kalian gitu loh. Iya, Apa kamu sangkut pautkan? enggak. Terus apa? Sekarang apa maunya? Ya jadi saya tanya siapa yang membuat sehingga orang-orang ditipu kan? Kalau ada ditipu berarti ada penipu. Pertanyaan saya siapa yang menipu? Yang melakukan yang penipu, tipu betul? daya untuk menyalib itu siapa? Saya nggak tahu. Loh, Dari di kitab Anda dicatat. Saya kan tanya Al-Quran, bukan tanya Alkitab saya kan. Ah, Saya baik. masuk ke ruang sini Nah. untuk tanya Al-Quran. Nah, sekarang konfirmasinya di kitab Anda. Yang Konfirmasi melakukan di kitab tipu saya. daya untuk menangkap anak Maria itu siapa? Aduh bro, saya tanya Al-Quran bro, ngapain lagi ke Bible? Saya tanya Oh, ya udah Al-Quran kan kalau yang tanya membuat Al-Quran. narasi. Gini, oke, Anda kan tanya Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan begini. Mereka melakukan tipu daya. Nah, mereka itu siapa? Yang berusaha menangkap Nabi Isa. Nah, sekarang di kitab Anda yang berusaha menangkap itu siapa? Saya konsen aja dulu di Al-Quran dulu deh. Kita Loh, bahas di Al-Quran dulu. tidak menyebut nama, tapi mereka melakukan tipu daya untuk menangkap Nabi Isa. Oke, Isa ditangkap. Setelah Isa ditangkap, terus mereka Enggak, Nabi Isa enggak ditangkap. Mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat. Bagaimana caranya menangkap Nabi Isa? Jadi yang melakukan tipu daya siapa? Saya Mereka kan. nggak dalam proses semacam itu. Itu kan proses untuk penangkapan. Kan di dia. situ ayatnya wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Terus. Hei, Terus. iya, mereka melakukan tipu daya. Yang melakukan tipu daya di situ siapa? Iya, pasti orang-orang nggak tahu antara orang Romawi atau orang Yahudi. Ya itulah mereka. Tuhan kami balas tipu daya mereka. Karena mereka melakukan tipu daya, Tuhan kami membalas tipu daya mereka. Karena Tuhan kami itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Itu Al-Qur'annya kan. Nah sekarang Anda tahu siapa yang melakukan tipu daya? Mereka. Udah, Al-Quran tidak menyebut nama golongannya, komunitasnya, itu nggak nyebut. Nah sekarang kalau tanya kitab Anda, yang berusaha melakukan menangkap Yesus itu siapa? Tadi kata-katamu apa tadi kata-katamu mereka melakukan tipu daya. Maksudnya mereka melakukan tipu daya itu kenapa sehingga mereka harus menangkap Isa gitu? Tipu daya maksudnya apa nih? Ya kan mereka berusaha menangkap. Mereka melakukan tipu daya terhadap Isa. Kenapa mereka menangkap Isa? Nah, Kenapa mereka mau menangkap Isa? kitab Anda menjelaskan nggak persepakatan menangkap Jangan Yesus? bahas kitab saya dulu bro. Saya ingin tahu perspektif Muslim. Kitab gitu kami kan loh. tidak menjelaskan kronologis seperti apa yang terjadi. Kronologisnya tentang bagaimana Al-Quran mereka bisa lakukan menjadi- tidak diceritakan. Kalau tidak diceritakan, jangan paksakan kami ngarang. Bukan, artinya
begini loh. Ayo. Tadi kan kamu sebut mereka hendak menangkap. Berarti ada penangkapan, berarti ada alasan kenapa hendak mereka menangkap Isa. Apa Kebiasaan mereka melakukan bangsa kesalahan yang Yahudi fatal sehingga itu, mereka itu- para nabi itu satu mereka- didustakan, ada juga yang dibunuh. Itu kebiasaan mereka. Nah, itu garis besarnya. Para nabi Apa itu didustakan? selalu ditolak ajarannya, didustakan ajarannya, ditolak. Nah, sekarang kitab Anda menjelaskan nggak kalau Yesus itu didustakan dan dia berusaha untuk dibunuh? Ya, sabar dulu bersatu-satu. Nah, Saya setelah sabar. finish, baru kita Jangan masuk paksakan Alkitab. saya Gitu loh. ngarang ayat Al-Quran. Jangan dipaksa. Loh, artinya berarti kamu nggak, berarti Islam tidak bisa menjawab alasan kenapa Udah saya jawab. Isa itu Mereka hendak- menolak para nabi. Mereka mendustakan ajaran para nabi. Mereka berusaha Ya, membunuh para maksudnya nabi. tahu, oke, menolak itu kan artinya ada sesuatu yang Isa sampaikan yang tidak sesuai dengan konteks pada waktu itu sehingga mereka menolak. Nah, penolakan mereka itu dasarnya apa gitu loh? Oke, baik. Nah, Iya sekarang kan? kita pembuktian. Di dalam Al-Quran menjelaskan ketika Allah bertanya, apakah engkau mengaku diri Anda sebagai Tuhan? Nabi Isa menjawab, aku tidak mau mengatakan apa yang bukan hakku. Kata Nabi Isa, kan gitu. Nah, sekarang Oke. ada nggak orang yang menuhankan Nabi Isa? Apa menurut Islam? Ah, capek banget sih ngobrol sama lo. Ah, Loh, saya- lo maunya gimana saya sih? nggak tahu. Loh, Enggak, saya kan tanya dari perspektif enggak, lo Islam maunya gitu loh. gimana? Maunya gimana? Maunya gimana? Kalian jawab, maunya saya adalah kalian jawab pertanyaan didasarkan pada prinsip-prinsip tafsir Islam gitu loh. Jadi saya Ya tanya, udah saya kenapa jawab. itu ya kalian jawab. Nah, gitu. Itu yang mau saya sudah tahu alur saya gitu loh. Saya udah Tahu tahu saya. alurnya. Nah, mereka Oke, melakukan baik. tipu daya. Mereka berusaha Ya, mendustakan para nabi. Sudah, kayak gitu Al-Quran mengabarkan. Jangan paksakan saya ngarang. Oke? Oke, berarti cuma tahu hanya mendustakan, tidak tahu alasan kenapa dia mendustai. Nah, mereka berusaha membunuh, menangkap, kan gitu. Mendustakan Ya, ajaran para nabi. apa yang didustakan itu loh? Nah, sekarang di kitab Anda nggak Yesus itu berusaha untuk ditangkap dan Sabar dibunuh? lagi dulu bro, saya masih tanya dari perspektif Loh, Islam. saya tanya Dulu. sama Anda, kan sudah jelas saya jawab. Saya tidak boleh ngarang. Ya artinya tidak ada kan? Tidak Saya bisa dijelaskan. kalian jawab kan? Nah, Oke, tidak berarti dijelaskan. sampai di situ, Oke, hanya ya. didustakan, tidak. Sekarang, Nah, oke. sekarang kisahnya Clear. Yesus berusaha ditangkap Belum. nggak? Hmm. Apa? Sekarang kisahnya Yesus berusaha ditangkap nggak? Dari Kristen ya? Alkitab ya? Iya. Oke, iya benar. Ya itulah kitab Anda sendiri yang menjelaskan. Kitab kami mengatakan dengan singkat, dengan simpel. Kitab Anda yang menjelaskan. Bukan. Tadi kan kamu bilang tidak ada alasan. Sabar, saya kasih kronologi supaya otakmu agak cerdas sedikit. Tadi kalian saya tanya, alasan Mereka apa? Kamu bilang, menolak ajaran para nabi. Mereka menolak ajaran para nabi. Ada yang didustakan, ada juga yang dibunuh. Itu para nabi. Cukup kami ketahui. Jangan kau paksakan sebuah kronologis yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Justru kenapa yang memvalidasi kisahnya itu kitab Anda? Itu kenapa? Gini loh, kamu gak ngerti. Ya kamu sebut dusta, ajaran didustakan. Saya tanya, ajaran apa yang didustakan? Al-Quran tidak bisa menjawab. Loh, Artinya sebatas ada saya bilang tadi, ajaran Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, ada yang mendustakan bahwa dia itu Tuhan. Itu mendustakan nggak? Ayo. berarti ini perspektif Islam ya? Iya, kalau dari perspektif Islam Ah, itu mendustai oke. gitu loh. Iya, dalam perspektif Islam gitu loh. begitu. Nah, Ya. sekarang dalam perspektif Kristen, Yesus mengajarkan nggak dia Tuhan? Ya, dia mengajarkan. Nah, di mana Apa yang Yesus disampaikan mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Coba. Oke, kita sebut tentang konsep Tuhan lagi ya. Kok konsep Tuhan? Di mana Iya, Kak. Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Ya, oke, baik, saya akan jawab. Jadi Yesus memang di dalam Alkitab dia tidak pernah menyebut bahwa oke saya adalah Tuhan, saya adalah Nah, Allah. benar berarti tadi Al-Quran kalau gitu. Enggak, sabar, Kenapa bukan kalian sampai itu di selalu situ, membenarkan gitu ayat loh. Al-Quran gitu loh? Salah. Tadi sebutan kenapa Isa disalib itu kalian nggak jawab kan?
Udah saya Bisa, bilang gitu tadi, loh. udah saya jawab tadi, udah saya jawab. Sekarang- Nah, buktinya, ya mana buktinya? Mana buktinya? Ajarannya kan didustakan. Ada ajaran dusta. Coba di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Coba. Oke. Yesus dia pernah mengatakan kalau dia itu bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Dia itu bisa mengampuni dosa. Loh. Dia itu adalah Yang bisa jalan membangkitkan kebenaran, gitu loh. Terus itu mah perbuatan yang dilakukan Yesus, bukan sedang menjelaskan dia itu Tuhan. sekarang kita tahu Tuhan karena dia melakukan perbuatan kan. Loh, Yesus melakukan perbuatan seperti itu sedang menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan. Terus sekarang dia bilang dirinya bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Lah, Anda juga bisa mengampuni dosa? Gimana bicaranya? Yohanes 20:23 kata Yesus. Apa dia bilang? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu. Ayo. Terus Tuhan juga. Dengan pengampunan dosa gitu loh. Kamu tidak bisa diampuni gitu. Itu kata Yesus. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Terus Tuhan. Dalam konteks ini ya kamu baca dulu baik-baik dalam Injil. Udah saya baca baik-baik. Kita mengatakan ya tentang pengampunan dosa, tentang dosa bahwa dosanya itu harus diampuni dan diikuti ya gitu loh. Lah iya, di sini bisa nggak? Di sini orang selain Yesus bisa nggak mengampuni dosa? Ya nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Lah ini ayatnya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Anda coba yang baca. Ya nanti Wah, saya cek dulu ya. ya baca Yohanes 20:23. Nanti gurunya kalau mau masuk, Dia Moga-moga- kalau moga-moga baca di samping saya nggak ada Oten. itu Ustaz Alif kalau baca dia tenggelam itu. Itu langsung nyungsep tuh tenggelam. Itu kan ada laptop katanya tadi. Bukalah laptopnya. Saya dia nunjukin apa sih? Apa? Bang Nunjukin Glenn? ke bodoh. Saya dia nunjukin apa sih? Nunjukin tank top. Masih penasaran. Saya tadi dia buka yang gelap-gelap itu nunjuk apaan gitu loh. Kita dibilang nggak bisa baca, padahal nggak nunjukin apa-apa kan. Jadi Udah kalau nyalain saya tuh tank dia- topnya dari tadi, tinggal ditunjukin. Sambil di tab-tab layar teman-teman, biar aduhai. Kaubaran si aing kopi bahe. Mana yang teh? Alhamdulillah. Gitu deh sios. Bang, jangan kelamaan. Itu kalau tenggelamnya lama, dia pasti kepental tad. Makanya mending ditunjukin aja. Susah, Kang, susah. Oh iya, lupa. Saya Bang Glenn harusnya buka Ganti posisi juga. saya. buka apa? Buka tank top. Nggak jadi. Anak orang mentang-mentang bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dituhanin. Paulus juga bisa hidup orang mati loh, Paulus. Iya, Lebih hebatan Paulus malah. Cuma dipeluk hidup. Kalau Yesus dia berdoa dulu. Petrus menghidupkan Tabita. Elia tulangnya menghidupkan orang mati. Nggak dituhankan ya, bingung sih. Gini amat lo bang punya Tuhan. Dulu. Maaf. Bukan Bang Deki. Oh, Gini amat lo bang punya Tuhan. Udah menderita kesakitan lagi. untung saya udah pindah. Kenapa lama ya?
Untung kita udah pilih Tuhan yang benar ya Bang Glenn. Nah, itu. Betul. Untuk kita pilih Tuhan yang benar, betul. Ada suara cewek guys. Iya, aku baru selesai nih. Jadi sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaannya apa dulu bro? Saya akan coba jawab. Loh, kok sekarang pertanyaannya apa? Sakit nih orang. Pertanyaannya katanya kenapa kalian menuhankan manusia, itu pertanyaannya. Konsep kami bukan menuhankan manusia, tapi kami percaya bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Nah, ini lagi Gitu loh. konsep Memang seperti itu, bukan- ini. Bukan Bang. bukan ini Bang. lagi, memang seperti itu gitu loh. Bang, konsep seperti ini adalah konsep yang sepaham dengan mitologi dewa Yunani. Anda setuju nggak? Nggak setuju gitu loh. Loh, kitab Anda sendiri yang menjelaskan masalahnya, bukan kitab saya. Saya tidak pakai kitab saya. Iya, Konsep kalau tentang ada Tuhan menjadi seperti manusia ini di loh. dalam kitab Anda itu konsep Yunani. Yunani yang mana? Loh, Anda buka aja di KPR 14 nomor 11 itu. Itu kan patung, bukan manusia kan? Hah? Kitab Anda itu ketika pemahaman orang-orang Yunani, mereka mengatakan Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, sekarang pemahaman Yunani dengan Yesus itu duluan mana? Tentu duluan pagan Yunani. Artinya konsep iman Anda itu mengadopsi imannya dewa-dewa Yunani. Ya kalau Ka'bah itu tempatnya apa tuh? Sebelum ada Ka'bah orang Islam. Oh, Ka'bah itu yang mendirikan Nabi Ibrahim. Siapa yang kuasai di situ tuh? Oh, yang meninggikan Nabi Ibrahim caranya bertawaf diajarkan. Itu kan Nabi Ibrahim terlalu lama. Kalau saya enggak. Ka'bah itu katanya Ka'bah itu tempat para penyembah berhala pagan. Jadi Nabi Ibrahim penyembah dewa gitu, pagan. Kejam kali kau, bapak para nabi kau tuduh pagan. Loh, Udah, kembali kepada poin. Kembali kepada poin. Kembali kepada poin. Sebelum Muhammad, Ka'bah itu tempatnya Sebelum apa Nabi gitu? kami sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Dia bertawaf, dia meninggikan, dia berdoa kepada Allah. Itu jelas ayat Al-Qur'annya. Nah, sekarang Kenapa harus diambil alih oleh tempat pagan itu? Orang-orang Quraisy apakah yang disebut sebagai pagan ke apa? justru Nabi kami datang memurnikan ajaran para nabi. Nabi Ibrahim dikembalikan tidak menyembah dewa lagi, tidak menyembah Kenapa? berhala. Oke, Nah, pertanyaannya sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Anda jadi lupa dengan pertanyaan saya? Kenapa? Iya, Anda kenapa? itu? Saya tanya kenapa? Karena tadi kamu sebut mengadopsi. Toh itu Loh, kamu juga sebetulnya saya dalilnya ada. mengadopsi gitu loh. Dalil saya terbukti di kitab Anda KPR 14 nomor 11. Tuduhan Anda kepada kami juga terbukti di dalam surah Al-Baqarah. Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jangan kau paksakan kami berbohong dengan kitab kami. Kalau Anda mau berbohong dengan kitab Anda silahkan. Tapi Anda harus terima fakta dan kebenaran kitab Anda. KPR 14 nomor 11, di situ dalam pemahaman dewa Yunani mengatakan Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. KPR. Kredit perumahan rakyat. Dasar. Kisah para tuyul. Kisah para rasul, Bang. Kisah para tuyul. Tenggelam lagi. Ini John Bos Muslim apa Kristen John Bos? Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tenggelam lagi. KPR berapa ayat berapa gitu loh. 14 nomor 11. Pal, mau sok-sokan ngapalin. Setan. Setan kanas. Bukannya KPR. Kisah para apostolos.
Nanti kisah para apostolos dia nggak ngerti apa itu apostolos, bingung juga kan? Katanya bisa bahasa Yunani dia tadi. Kisah Iya, para bahasa rasul, Yunani istilah kitab orang diambil. Ada ayatnya ada. Iya ada. Disebut bahwa dewa-dewa Yunani itu turun. Oke, kamu sebut sebagai itu. Saya juga tidak menyangkalnya bahwa ada. Memang. Tetapi harus dibedakan dulu nih seperti apa gitu loh. Kita sebut oke, ini dewa-dewanya turun. Nah, konsepnya orang Yunani bagaimana dewanya caranya turun gitu loh. Dan fungsinya apa dia turun? Jadi Harus menurut secara holistik gitu loh. Jadi menurut Anda beda ya? Gitu loh. Jadi menurut Anda beda ya? Kok secara holistik? Harus Kayak rumah sakit holistik? ya pikiran harus luas juga bro. Kita tanya, oke, dewa-dewanya turun. Kita harus tanya, ini maksudnya dewa-dewa turun dalam apa nih? Apakah langsung turun jatuh? Apakah sebelumnya ada nubuatan atau semacam apa? Kan kita juga Loh, gitu jangan dibawa kemana-mana dulu. bukan dibawa kemana, itu cara berpikir, bukan Ya, cara dia sama. nah, sekarang sama, kalau gitu loh. begitu Anda buka data dewa-dewa yang lahir tanggal 25 Desember. Biar makin ketemu persamaannya. Ayo, banyak nggak? Banyak. Anda sebut lagi tanggal 25 Desember. Belajar dulu deh sejarah Kristen, Les. Sedikit 25 Desember. Sedikit 25 Desember. Kok 25 Desember sedikit-sedikit? Gimana sih? Iya. Udah ketahuan ya. Nah, sekarang Bukan ketahuan, gini loh saya jelaskannya. Tanggal 25 Desember itu kalian sebut ini kelahiran tanggal. nggak usah yang sama, makanya yang sama mengadopsi kisahnya itu lebih tepat iman Anda itu kepada dewa Yunani. Contoh kembali ke ayat KPR 14 nomor 11 tadi, Tuhan Theos dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Tanggal 25 Desember yang kita pakai sekarang itu sebetulnya pakai apa? Di Kristen itu ada dua kalender, satu Julian, satu Gregorian gitu loh. Kalau gereja yang lama itu pakai gereja lebih tua lagi, gereja Ortodoks. Oke, Sekarang pertanyaan 25 saya. Desember itu dipakai dari mana? gereja barat, gitu loh. Bentar, Jadi Bang Anda Glenn, sebut Bang Glenn. Ini ya. pengalihan isu Bang Glenn. Jangan Iya, ditanggapin jangan ditanggapin jauh. Isu saya harus luruskan gitu loh. Ya, saya luruskan. Sedikit gitu loh. Ini saya kasih data dulu ya, Agak Nih, cerdas sedikit saya gitu loh. nih cerdas. Ini kira-kira nih dalam sebuah data ensiklopedia dunia. Nih saya baca dewa yang mati dan bangkit kembali. Yang mirip dengan Yesus banyak nggak di sini? Banyak dewa-dewa nih ya. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami kelahiran yang mengalami kelahiran mati dengan menderita munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya melintasi alam maut, alam gaib setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali dalam sensasi simbolik atau literal gitu. Contoh dewanya seperti apa nih? Tuhan dan dewa laki di antara figur-figur tersebut diantaranya ada burem. Ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis, Phoenix, Balder, dan Mang Odin. Mang Odin juga ada nih, termasuk dewa yang lahir, hidup, menderita, mati, bangkit kembali. Ada. Sama nggak dengan kisah Yesus? Sama. Makanya saya bilang tadi KPR 14 nomor 11 itu memang mengadopsi iman Kristen, mengadopsi dari konsep imannya Yunani gitu loh. Nah, tadi sudah ada kan ayatnya. Sabar, iya memang ada. Tapi yang tadi saya bilang, oke, dia sebut bahwa dewa-dewa itu turun. Kita harus pertanyakan dulu seperti apa cara turunnya. Tujuan apa dia turun? Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga. Lah, udah saya jawab. Ini contoh kisahnya. Anda buka sejarahnya deh. Anda buka sejarah dewa-dewa. Anda buka sejarah dewa-dewa. Adalah tulisan dari Contoh, ini contoh. Begini. Gitu loh. Ini Dionysus lahir dunia untuk berkorban demi manusia untuk mengurangi kemarahan dewa utama. Sama nggak? Dionysus kotor siapa? Hah? Kenapa? Hah? Dionysus kotor siapa itu? Dionysus Dionysus siapa Dionysus? iya nggak tahu.
Hah? Terus kalau kau nggak tahu, kenapa kau nanya sama kami, suruh ceritakan kesamanya di mana, turunnya gimana? Gimana kau bisa tahu? Kalau kau nggak tahu apa-apa, kenapa kami jawab? Oke, itu sih Dionysus turun ke dunia, lahir sebagai manusia untuk berkorban demi manusia untuk meredakan amarah dewa utama. Dewa utamanya siapa? Zeus. Kurang apa lagi samanya? Kalau nggak percaya, baca kisahnya, belajar kau, jangan bodoh kali jadi orang. Iya, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan. Itu kan terlalu, ya ini saya tanya pertanyaan-pertanyaan. Emang begitu, emang itu ceritanya. Dia lahir, Iya, ceritanya. Zeus Apakah turun ke dia- dunia. Emang Zeus, kalau Yesus turun ke dunia untuk apa? Sabar, saya tanya lagi dulu kan tadi kan. Enggak, itu Yesus turun ke dunia untuk apa? Sama enggak dengan dewa itu? Ya, secara tadi kamu bilang sama, gitu loh. Untuk Oh, ya udah, kalau sama ya udah sama. sabar, apa? Tadi ya kamu- sudah. dia menyelamatkan apa? Menyelamatkan tadi dewa kamu sebut apa? Menyelamatkan apa? Nah, ini kan Dia turun untuk menyerahkan dirinya, menyelamatkan manusia dari kemarahan dewa utama. Nah, itu. Nah, beda dengan Terus bedanya di mana? Yesus. Beda Bedanya Bang di Glenn. mana? Beda dengan Oh, beda Yesus. ya. Kalau Yesus turun ke dunia hanya untuk numpang di salib. ini loh. Apakah dewa Sekarang itu kau mempertanyakan, ada kau belajar dulu baru nanya lagi. Kau nanya kau nggak ada ilmu buat apa? dengan ada sangkut pautnya? Pertanyaannya kau tahu nggak kisah itu? Kau tahu kisah itu nggak? Tahu, gitu. Pertanyaan saya. Saya baru tahu. Saya tahu bahwa ada Belajar dewa-dewa dulu. dari bahasa Yunani. Makanya cari tahu dulu. Udah cari tahu, kau belajar dulu. Kau dapat ilmunya, baru kau naik lagi membantah omongan saya. Kita kalau Kau jangan bantah omongan saya, tapi nggak punya ilmu. bukan masalah nggak punya ilmu, tapi cara bacanya. Kau bantah aku dasarnya apa? Kau bantah saya dasarnya apa? Sekarang saya sebut Yesus berbeda dengan dewa itu karena Yesus adalah orang Yahudi. Apakah dewa itu orang Yahudi? Kan bukan. Astagfirullah, yang bilang dia ya, dewa ini orang Yahudi siapa? Yang bilang dewa ini orang Yahudi siapa? Nggak ada sih bilang dewa ini orang Yahudi dari tadi. Tidak ada kan? Artinya apa? Yang sama, Beda gitu loh. Jadi kalau mirip kan yang samakan nggak bisa. Artinya Yunani Dongo, konsepnya sendiri. dengar dulu. Yang Dan saya punya samakan konsep itu apanya? sendiri. Terus kalian sama-sama Dongo, ya, karena dengar aneh dulu. gitu. Yang saya samakan Hubungannya gimana apanya? dulu? Ini kan Yang saya samakan tiba-tiba apanya? dulu, oke mirip-mirip. Yang saya samakan Goblok, apanya? kan? Itu kan gobloknya minta Dongo. ampun gitu loh. Goblok. Yang saya samakan apanya? Jangan tolol kau. Yang saya samakan apanya? Sekarang saya tanya, Dewa itu Nggak ada. Yang saya samakan apanya? Goblok. Yang saya samakan apanya? Bego, dengar. Yang saya samakan apanya? sekarang Yang saya samakan apanya? Jawab. Sekarang saya tanya lu. Jawab dulu. Gak usah nanya anjing. Jawab dulu. Yang saya samakan apanya? Yang saya samakan apanya? Ya, tadi ada yang salah si Deki ini. Si Deki, Yesus orang mana? Orang mana Yesus? Ya orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan orang surga. Ya secara kalau dia Udah sini, emang ya bego. orang Yahudi. Emang dongo dia. Mana tuh lari? Ada orang Yahudi dituhanin. Cara Yesus Emang kami punya bego dia. konsep, kami Orang punya Yahudi konsep. dituhanin. Pertanyaan saya sekarang jawab dulu. Sebenarnya dia bukan orang Tunggu. Yahudi. Yang saya samakan itu apanya tadi? Jawab kau Riki, jujur kau. Yang saya samakan apanya? Hah? Apa yang sama? Apa yang sama dari situ? Jadi gini loh, saya punya pandangan adalah Jangan gini loh, jawab dulu. Apa yang sama? Jawab dulu. Apa yang sama? Itu bukan Masuk orang ke lari sana sini. Yahudi. Apa yang sama? Maksudnya apa yang sama gimana? Dari kisah saya ceritakan tadi dengan konsep ketuhananmu apa yang sama? Dari itu. Oke, dia turun ke dunia, artinya dewa bisa jadi manusia, itu kesamaannya. Apa yang sama? Terus korelasinya dengan dia orang Yahudi atau bukan apa monyet? Kok jangan goblok banget jadi orang? Ya? Yang saya samakan tuh kisahnya. Kan gitu loh. Kau yang gak bodoh. Kalau di orang Gini. Dia itu bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi, Deki. Coba lu baca Lukas 2 pasal 11, baca. saya kan sebut Baca Lukas 2 pasal 11, baca dulu. Gua bacain. Lukas pasal 2 nomor 11. Nah, Lukas pasal 2 nomor 11. Gua bacain ya. Hari ini telah lahir bagimu ya, silakan. juru selamat di kota Garut. Nah, berarti Yesus orang Garut. Bukan orang Yahudi. Sok baca, tenggelam kan.
Tenggelam. Mampuslah kau. Tenggelam. Mampuslah kau. Kok malah Mikir kan? ngaruh Tahu gitu loh. beda. Ngomongin Garut aja dia nggak tahu bedanya Ini di mana ya sama Garut jelasnya ya. Perlu cari juga. Astagfirullahaladzim, ini orang emang kalau otaknya di biji begini memang kecil, bagi dua lagi. Gini loh, pandangan kami Alah, adalah gini. kita tahu bahwa Gini. kita juga, ya sabar. Kenapa kau- ini kan dalam kau tahu kenapa konsep kau saya, baca? ngapain Anda paksa gitu loh. Gak usah ngomongin iman, gak usah ngomongin iman. Kalau iman, kalau kau ngomong iman, kau gak usah diskusi, Bahas iman turun kau. Kalian Gak usah bahas iman, turun kau. Kalau bahas iman, turun kau. orang Kristen Kalau bahas iman, turun kau. adopsi dari pagan. Kalau kau bahas Ini iman, orang turun luar kau. kok. Kita ngomong, So tahu gitu loh. Kami sendiri kita nggak ngomongin memaksa soal seperti itu, diskusi gitu loh. ilmiah. Kita diskusi ilmiah, bukan soal iman. Kalau iman, kau mau nyembah monyet juga, gak peduli saya. Turun kau kalau ngomong iman di sini, gak perlu ke diskusi kalau ngomong iman. Ya, kau mau nyembah monyet urusanmu. Yes. Ya, Oke, kamu sebut Udah. omong iman. Sedangkan Apa? tadi saya tanya Yesus, sejarahnya Yesus. saya Nggak bisa, ngomongin cuma soal imani gitu loh. ilmiah tentang Tadi sejarah, saya tanya Al-Quran, mitologi. alasannya apa? Kalian sebut tidak ada. Kan sudah ada alasannya jelas dibilang. Alasan berapa kali disampaikan, kau aja nggak paham. Otakmu nggak nyampe. Sekarang saya tanya Al-Quran ya. Tanya Al-Quran mau bawa. Jawab dulu pertanyaan saya. Oke. Kau nggak usah nanya kemana, jawab dulu pertanyaan saya. Kau ngerti nggak cerita Indonesia? Ngerti nggak? Tahu nggak ceritanya apa? Apa ceritanya? Hah? Ceritaku tadi apa? Sekarang gini, kau tadi oke, aku satu pertanyaan kau bisa jawab baru kau bisa nanya. Aku tanya dulu pertanyaan. Kau tadi sebut ada 2 kalender, Julian sama Gregorian. Oke. Iya. Pertanyaan saya, kalau kalender Julian, Yesus lahir bulan apa? Bulan Januari. Bego. Lanjut. Udah turunin Kang, gak ada otaknya, gak ada ilmunya ini. Terus apa kalian Tolong. tulis Julian? Enggak, berarti dia Bulan Advent, apa? Bang Glenn. Berarti dia Bulan Advent. apa? Iya, pokoknya bukan Bulan bulan apa? Desember gitu loh. Dia Bulan apa? perbedaannya itu Kau kenapa bisa bilang 16. Januari? Kenapa bisa bilang Januari? Tolong. Berarti yang Tahu dari mana apa? kau Januari? Berarti yang merayakan hari Natal di bulan Desember itu salah ya, Dek? Nah, itulah saya bilang antara Gregorian sama Julian itu ada perbedaan, ada penambahan, ada entah perbedaan. Coba lu buka di pengurangan gitu ini, loh. coba lu buka di kitab Gorobas, coba lu buka. Aduh. Anti sekarang apa? Kok waduh. Apa maksudnya? Kan tadi kamu Lu buka sebut. kitab Gorobas coba sekarang. Bulan apa itu lahirnya? Apa bulan Gorobas? Ya udah cari lo di Google ada kitab Gorobas. Sekarang kenapa lagi bahas kitab? Tadi tanya tentang kalender. Ya kenapa? kan lu kelahiran ini bulan apa lahirnya? Ada di kitab Gorobas, coba lu buka. Kitab Gorobas kan tadi kalau kamu tanya bulan apa ya saya jawab perbedaan antara Julian sama Gregorian. Tadi kalian ngotot tanggal 12. Loh, justru gereja awal sebetulnya ya sepertinya tidak pada bulan Januari karena ada perbedaan begitu, ada pengurangan gitu loh. Ustaz Alif udah sahur belum Ustaz Gitu Alif? loh. Itu saya jelaskan. Tad udah sahur belum Tad? Saya goblok. Sedangkan Islam Iya itu, emang lu goblok, lu ngaku sendiri. Goblok. Aku sendiri nih. Dengar ya. ampun. Dengar ya. Julian itu tanggal 25 Desember. Kau bilang Januari. Berarti kau tolol kau. Saya jebak kau tadi. Kamu bego kau. Paham? Apa? Ya. Kenapa? Julian itu 25 Desember. Apa? Julian itu 25 Desember. Ya. Saya bilang Julian tadi bukan Gregorian tolol. Dengar ya bos. Saya bilang Julian. Tolol kau memang. Kau bilang Januari. Emang bego kau. Gak ada otakmu. Ilmumu gak ada. Sok pintar kau di atas. Tolol kau. Anda paham ya? Gereja Ortodoks Aku paham. itu pakai Saya ngomong kalender bukan ortodok. Bego, saya ngomong kalender bukan ortodok, tolol. Saya gak ada ngomong ortodok, gak ada ngomong apa, saya ngomong kalender. itulah Ya, itulah bego lu ya. bodohnya kamu. Dongol lu Itulah ya. bodohnya Kau yang bodoh. Itulah bodohnya Kau bilang kamu. Julian, Kau kekristenan. Julian 25 Desember, kau bilang Januari. Bego kau. Tolol kau Gereja memang. Ortodoks itu dia rayakan Saya tidak bulan ngomong soal Januari. gereja. Saya tidak ngomong soal gereja. Saya ngomong soal kalender, goblok. Ada nggak saya ngomong soal kalender Kalender gereja itu tadi? dikeluarkan oleh Ada. gereja. Kalau Anda tahu, kalender itu dikeluarkan Tolol. oleh gereja. Gregorian dikeluarkan oleh Oh, kaisar. malah tolol lagi. Julian dikeluarkan siapa? Gereja mana? Tahun berapa? Tanya kau, Julian tuh tahun berapa dikeluarkannya? Ayo, keluarkan, jawab sekarang. Ya, Kalau kau bilang saya goblok, kau tahu tahun berapa? mungkin abad ke berapa lah? 10 kah saya? Bukan 10 lah.
Ada, saya lupa tanggal. Ya, Tapi saya tahu bahwa- ya jangan saya marah-marah tahu udah. bahwa Bang gereja Len itu kena punya dua report. kalender. Ortodoks itu pakai kalender tua. Dia Ya, Oke, gereja. menurut orang-orang ortodok, Yesus itu anak siapa? artinya anak siapa dalam pengertian apa? Iya, dalam pengertian rohani dan asnawi. Iya kan. Kalau secara kemanusiaan, dia adalah anak Maria keturunan Daud. Nah, secara kemanusiaan. Kalau secara rohani, ke dia adalah secara ya rohani surgawi, dia adalah anak Allah gitu loh. secara rohani dia anak Allah, Ya, secara asnawi Jasmani. dia anak Jasmani. Maria. anak Hah? Maria dari keturunan Raja Daud. Gitu loh. Keturunan Raja Daud. Berarti Yesus punya buyut ya, kakek moyang. Ya, secara bukan ya kalau secara jasmani. Karena dia adalah Secara anak jasmani. Maria, gitu loh. Nah, yang dituhankan oleh orang-orang Kristen secara jasmani atau secara rohani? Dituhankan ya pasti rohaninya itu, karena tidak mungkin kita menuhankan manusia gitu. Karena kami menganggap Yesus itu satu pribadi yang memiliki dua natur, yaitu manusia dan juga Allah gitu loh. Ya, yang Tapi dalam menebus satu pribadi dosa waris itu rohaninya atau jasmaninya? Apa maksudnya dosa waris apa? Yang menebus dosa kalian itu rohaninya apa, jasmaninya? Ya, menebus dosa, disebut menebus dosa waris. Hmm. Ya pasti yang menebus ya Yesus gitu loh. Ya, rohaninya apa, jasmaninya? Iya pasti adalah bukan jasmani, rohani, Allah yang mengampuni. Oh, berarti rohaninya, berarti Allah yang mati tersalib di kayu salib. So, gimana? Yesus ya satu gitu loh. Kalau kamu membedakan Iya, dua satu. Yesus itu kan Allah, Yesus itu kan Roh Kudus. Ya, Nah, yang bukan. mati Bukan terkutuk Roh di kayu Kudus. salib itu jasmaninya atau rohaninya? Ya di atas kayu salib itu pasti jasmani. Jasmani. Berarti dosa waris kalian ditebus oleh jasmani Yesus. Ya jasmani dalam artian itu untuk apa ya? Kalau dalam kekristenan sebut itu sebagai korban penghapus dosa. Gitu. Ya, Kalau korban untuk itu, penghapus dosa Yes. ditebusnya oleh jasmani Yesus. Yes. Yes. Sebagai- Jasmani itu Tuhan atau bukan? Yang namanya jasmani itu ya pasti tubuh manusia biasa gitu loh. Tubuh manusia biasa, berarti dosa kalian itu ditebus oleh manusia biasa. No bukan. Loh, kok bukan? Kata lu kan yang mati tersalib itu jasmaninya, bukan rohaninya. Sedangkan kalian tidak menuhankan jasmani, tapi menuhankan rohani, betul nggak? Dalam pengertian Yesus itu dilihat ya satu paket gitu loh, antara memang Oh, satu dualisme gitu paket. loh. Oh, berarti rohani juga ikut mati. Salah juga. Salah lagi. Gua salah terus ya. Gini loh, Kok saya salah jelaskan lah, mulu? Saya jelaskan lah. Oh, jelasin. dulu lah Iya, apalah. iya, jelasin. Iya. Saya jelasin dulu lah gini loh, dalam pemikiran Kristen gini loh. Iya. Kami kan di dalam kekristenan itu ada satu konsep tentang pengampunan dosa. Itu sebetulnya ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama tentang korban penghapusan dosa. Ya. Ada ini nggak? Satu lagi ada perjanjian lama banget nggak? Ya, sabar dulu bro, saya masih jelaskan. Nggak, perjanjian lama aja atau lama banget ini? Ya, terserah lu mau sebut apalah. Kita sebut Oh, sebagai oke. perjanjian lama lah. Oke. Perjanjian lama di kitab kami sebut sebagai Taurat ya. Taurat Musa itu menjelaskan bahwa orang yang hendak ada satu ritual yang namanya pengampunan dosa, yaitu dengan cara memberikan kurban. Kurban itu ya berupa domba, kurban. Domba. Berarti Ya, orang kurban, Yahudi, domba. orang Yahudi melakukan kurban itu berupa domba, lembu dan sapi, benar nggak? Ya, semacam Oh, itulah. orang Islam juga sama. Kalau kurban itu melalui domba, lembu dan sapi. Hanya orang Kristen yang melakukan korban melalui Tuhannya. Beda. Oh, kok beda? Emang beda? Sabar, saya ceritakan dulu. Islam Oh, itu cerita ya, siap. memangnya kurban yang dibuat oleh Islam itu untuk mengampuni dosa. Iya.
apakah ada ritual? Orang Yahudi sampai sekarang tidak membuat kurban. Kenapa kurban itu tidak dilakukan orang Yahudi? Ada. Karena harus ada bait suci. Lah, Ada. sekarang orang Islam membuat kurban, sedangkan orang Yahudi tidak. Ya udah, sekarang gua tanya, kurbannya orang Kristen apa? Ya sabar, saya masih jelaskan. Enggak, saya enggak mau sabar sekarang ah. Jadi itu adalah korban dari konsep Yahudi bahwa Yahudi, mereka oke. mempersembahkan Sekarang kurban menurut untuk konsep Kristen ya, apa? sabar, bro. Sabar Ya dulu. udah, gua udah tahu. Konsep Jadi, kurban menurut Yahudi orang adalah Yahudi melalui itu hewan. harus memberikan hewan dan Iya. ada satu yang namanya tempat adalah Oke. tabut bukan tabut. Ya, tabut Rumah perjanjian. Allah lah. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian bait Allah. Nah, udah Allah. itu tabut perjanjian. Nah, Jadi sekarang itu- kurbannya orang Kristen apa? Tapi kalau Muslim itu membuat korban tidak ada tabut. Jadi entah Ya, nggak ada dari kabut mana. di sini. Nah, Di sini nggak ada kabut, lagi cerah. Di sini lagi kabut, cerah. bukan kabut, Oke, kabut. ya, ya. Jadi, Di sini orang lagi cerah, nggak ada Kristen- kabut. Nah, orang Kristen Bagi apa? orang Kristen yaitu justru dari tubuh jasmaninya Yesus ini yang menjadi Tubuh anak domba. jasmaninya Yesus menjadi anak domba. Yes, Berarti Yesus anak domba dong. anak domba dalam pengertian simbolik gitu loh. Oh, simbolik. Tapi dia bukan anak domba. Maksudnya anak domba dalam pengertian harfiah atau apa? Ya terserah lu, mau harapiah, mau hanapiah, terserah lu. Ya simbolik. Kami tidak mengartikan anak domba dalam pengertian dia benar. No, simbolik artinya korban pengganti gitu loh, penebusan dosa gitu loh. Sama seperti perjanjian lama ada korban yang harus dipersembahkan. Nah, Oh, jadi kalau di dalam perjanjian baru, ya jadi Yesus cuma korban, Kristen yang gitu loh. yang melakukan kurban melalui Tuhannya gitu kan, yang mati tersalib. yes. Oke, ini keren. Kalau Yahudi kurbannya itu lembu, sapi dan domba. Islam kurbannya lembu, sapi dan domba. Kristen kurbannya itu melalui Tuhannya yang mati terkutuk di kayu salib. Setuju? Dengan beda. Kok ada tapi lagi? Ya, Gimana kalau kamu sih? masukkan Islam beda. Ya Karena emang konsepnya beda. beda, gitu Islam loh. itu tidak mengorbankan Tuhan. Hanya Bukan. Kristen yang mengorbankan Tuhan. Gimana sih? Ya, gini loh. Salah lagi aja aku mah ih. Oh enggak, kamu sebut tadi ya sabar. Konsep kurban Islam itu bukan untuk pengampunan dosa dan diberikan kepada tabut. Ya beda Oke. lah. Oke. Nggak bisa samakan gitu loh. Oke. Jadi kamu sebut, oh ini Islam kurban. Nah, oke. Loh, Sekarang sedangkan siapa beda, yang punya gitu loh. tabut? Siapa yang punya tabut? Ya sudah nggak ada. Nggak ada. Kristen punya tabut nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Yahudi punya tabut nggak? Nggak ada juga. Terus siapa yang punya tabut sekarang? Ya nggak tahu. Nggak ada juga. Hilang. Ya sama sih, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Justru karena nggak ada tabut, orang Israel nggak mengorbankan lah. Islam datang mengorbankan loh. Alasannya apa dia harus mengorbankan? Orang Islam datang itu mengorbankan sapi, lembu, dan domba. Kristen datang mengorbankan Tuhannya. Yang benar yang mana? Harus ada alasan. Kenapa disebut? Harus ada alasan kenapa Tuhan jadi kurban. Saya tanya dulu deh, Islam dulu deh. Masih ini tadi saya. Kenapa orang Islam harus alasan kenapa harus ada kurban itu kenapa? Kenapa orang Islam harus ada kurban? Karena mengikuti milah Ibrahim. Kurbannya itu domba, sapi, dan lembu. Nah sekarang saya balik tanya, kenapa Kristen harus ada kurban Tuhan? Sabar dulu. Enggak mau sabar, saya tanya jawab dulu. Lu kan tanya, gua jawab. Mengikuti milah Yunani lagi. Ya terserah lah kalian. Kocak Akhirnya ada aja gitu abis loh. makan Kamu jadi tanya lapar gitu lagi, loh. gua tawa mulu dari tadi ya. Tadi kan kamu sebut bahwa Islam mengorbankan. Jangan panggil gua kamu, ambil lebay kamu mah. Kamu, Sedangkan- weh. Emangnya sedangkan aku orang siapa? Yahudi, sekarang orang Yahudi tidak mengorbankan. Kenapa orang Islam masih mengorbankan? Orang Yahudi kurban. Orang Yahudi kurban. Kurban pengampunan dosa. Iya, sapi, lembu, dan domba. Loh sekarang mereka tidak lakukan lagi. Lakukan. Lakukan dari Kemarin mana, bro? orang Yahudi kemarin di Israel beli domba ke saya ke Garut. Demi Allah. Karep mulah bro. Ya kok karep? Jadi sekarang adalah kenapa Tuhan turun? Ya karena dia menembus manusia. Kalau dalam konsep kami, Nah, harus kalau ada menurut tubuh, konsep gitu loh. kalau menurut Gitu. konsep Islam, kenapa Tuhan turun? Nggak ada kerjaan tuh Tuhan. Masa turun? Emang di surga nggak ada kerjaan lagi?
Maksudnya apa? Nggak tahu gua juga maksudnya apa. Ya karena konsep kami seperti itu bahwa bahwa Tuhan itu. turun. Kenapa dia turun? Karena ya itu salah satunya adalah selain menggenapi Kenapa seluruh nubuatan datang di dalam naik-naik perjanjian ketawa lama, apa, salah Peta? satunya adalah tentang Assalamualaikum pengampunan dosa. warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan dosa Sahur, itu sahur, ada sahur. kurban, gitu loh. Pengampunan dosa itu Sahur. harus ada Udah sahur saya, makanya saya semangat itu sekarang. loh. Yesus mau nggak jadi kurban? Ya, dia mau makanya dia turun. Kalau dia nggak mau dia nggak mungkin turun. Yakin dia mau. Oh iya buktinya dia turun. Kan dia bilang inilah tubuhku untuk pengampunan dosa. Oh dia bilang sendiri kok. Tubuhku untuk Kalau menurut pengampunan kami, dosa. Itu sendiri yang bilang. Iya memang. Bukan Melalui bukan ajaran Paulus, bukan melalui ajaran apa? Paulus. Kalau di dalam Melalui Injil apa? kami, dia mengatakan itu. Loh melalui tubuhnya dia bilang inilah darahku, darah perjanjian dan tubuhku untuk pengampunan dosa, darah pengampunan dosa. Kok dia bilang sendiri? Ya kan percayalah. siapa yang menampung darah Tuhan? Menampung darah Tuhan maksudmu gimana? Lah kan barusan lu ngomong inilah darah aku. Darah pengampunan dosa. Yang nampungnya siapa? Darah itu artinya kok maksudmu menampung gimana? Bukan dalam artian oke darah Yesus keluar terus menampung. Kolot Iya kan sekali harus pikiranmu. keluar darahnya. Inilah darahku untuk menghapus dosa. Darahnya keluar nggak? Di atas kayu salib itu bro, di atas Iya, kayu darahnya salib. keluar nggak? Darahnya keluar nggak? Keluar. Nah, berapa liter? Karena tanya sesuatu yang masuk akal lah bro. Kok tanya Lah, berapa lu liter? juga yang jawabnya harus masuk akal. Darah Tuhan keluar. Masa Tuhan punya darah? Tuhan dikorbanin buat nebus dosa manusia emang masuk akal? Hah? Tuhan mati, dibunuh, lalu setelah dia mati untuk menebus dosa manusia emang masuk akal? Masuk di akal Pak Ketua. Sabar. Bagi Oke, orang saya yang tidak jawab. punya akal. Ya sabar saya jawab gitu loh. Tidak masuk akal kalau Nah. dia tidak bangkit. Ngapain Kalau dia nyuruh tidak bangkit. orang tanya yang masuk akal? Akal bangkit. Artinya masuk akal gitu loh. Deh, masuk akal nggak? Coba Tuhan menebus dosa manusia. Emang manusia Yesus berdosanya memang sama mati. siapa? Yesus memang sabar. Yesus. Nah inilah sabar ya. Saya harus jelaskan dulu konsep dosa di dalam Kristen ya. Itu dilihat sebagai utang. Gitu loh. Oh, Tuhan punya Di dalam utang. Kristen itu tidak sabar dulu bro. Saya masih jelaskan ya. Iya, iya kan lu bilang tadi Di dalam utang. Kristen Tuhan punya itu, utang. Dosa itu Tuhan punya utang sama siapa? sabar bro. Saya jelaskan dulu. Bisa nggak? Iya, saya sabar. Ya udah, Kamu saya tanya sabar. imanku. Ya udah, saya sabar. Sekarang saya tanya, Tuhan punya utang sama siapa? Pertanyaan saya kasih bang, Mas Suman nih. Kan Tuhan tidak membuat dosa. Siapa yang berbuat dosa maka dia utang kepada Tuhan. Itu konsep dosanya kami. Jadi misalkan Yang saya punya dosa, utang sama berarti Tuhan saya siapa? berutang kepada Tuhan gitu loh. Oh, lu punya utang sama Manusia, Tuhan. Ya, Ya. lu punya utang berupa apa utangnya? Dosa buat dosa. Berupa apa tuh Dosa saya utangnya? itu gitu kan. Ya dosa itu utang. Dosa itu maksudnya berdosa itu hutang. Iya, kalau dalam konsep Kristen kami Iya. menganggap bahwa dosa itu utang. Berhutangnya kepada siapa? Berutangnya kalau dosa ya terhadap Tuhan kan. Nah, yang menebus utang itu siapa? Ya Yesus kan. Tuhan juga. Ya iya. Lu punya utang Dalam sama hal Yesus. Tuhan. Ya dengerin. Lu punya utang sama Tuhan berupa dosa. Tapi Tuhan yang harus menebus dosa lu melalui penyaliban. Gimana sih? Itu yang disebut sebagai begitu besar kasih Allah. Loh. Itu namanya anugerah. Kalau konsep kami disebut sebagai anugerah. Bencana, Pemberian, musibah kau gitu sebut anugerah. Gimana Gini, sih? logikanya gini. Itu bukan Saya bencana. punya utang, dengerin dulu, Dek. Saya punya Ya, utang silakan. sama Ustadz Alip 1 juta. Oke. Yes. Ya Ustadz Alip ya. Saya punya utang sama Ustadz Alip 1 juta. Yang harus ngembaliin utang itu siapa? Saya Bayar. atau Ustadz Alip? Akang bayar dulu ke saya. Nomor rekeningnya masih adalah ingat kan? Anda. Masih. Seharusnya adalah Anda, Masih, gitu bayar, loh. bayar dulu. Seharusnya, betul nih. Seharusnya adalah saya yang harus membayar utang. Betul. Kenapa harus Ustadz Alip yang bayar utang ke saya? Padahal saya yang punya utangnya. Ya, karena dosa itu memangnya kita bisa menebus
membayar dosa kita, kan nggak bisa kan? Lah, saya bayarnya sama siapa, Kang? Nggak tahu, saya juga bingung sama siapa ini. Itulah yang tersebut bahwa gimana sih? konsep dosa Islam dengan konsep dalam dosa di dalam Kristen itu berbeda, gitu loh. Kristen memandang dosa sebagai utang, makanya ada di dalam Alkitab kami tulis utang dosa, gitu loh. Berhutangnya kepada Tuhan. Berhutangnya kepada Tuhan karena manusia itu tidak sanggup untuk melunasi, Nah, maka yang Tuhan harus membayar utang itu membayar siapa? utang itu dengan Oh. dirinya sendiri, gitu loh. Sederhananya gitu, yaitu Yesus. Gimana sih? Memang konsep kami seperti itu. Coba, Kami Berarti memandang gini, utang itu sebagai konsepnya utang. gini berarti Gitu, konsepnya gitu gini loh. berarti Ustaz Alim, saya sedikit konsepnya dikit. Nah. Saya punya utang sama Yesus 1 juta. Ya. Yesus harus mengembalikan utang itu kepada saya, gitu berarti. Mengembalikan gimana? Enggak, Oh, Akang nggak sanggup Gitu loh, bayar. menghapus utang. Akang nggak sanggup bayar. Nah, Yesusnya Ya. yang suruh bayar dengan Dan cara bayar suruh dalam bunuh arti diri apa? dia. Dihapuskanlah. Double Istilahnya kick dihapuskan namanya lah. itu. Istilahnya ya dihapuskan utang itulah. Makanya melalui Kristus. Nah itu adalah konsep Bang, kami tentang Bang. dosa itu loh. Bang, abang itu punya hutang sama saya. Jangan kebalik. Nggak apa-apa lah. Saya punya hutang sama Anda, oke? Ya itu. Nah, saya nggak bisa bayar. Ya. Nah, Anda mau melunasi utang saya dengan cara Anda bunuh diri. Konyol nggak? Melunasi utang Anda dengan bunuh diri. Konyol Nah, nggak? kalau saya sebut bunuh diri, konyol memang. Kalau saya Loh, iya. untuk menghapus. Tetapi kalau kamu Lumayan, ada Kenapa? mainan, Saya jelaskan guys. dulu supaya ini harus berlutut karena ini konsep Kristen ya. Iya, Karena itu logikanya begitu, Bang. Yesus memang mati, betul memang. Nah, kan? Tapi dia bangkit gitu loh. Padahal Bukan Bang hanya dia Deki, mati, tapi Bang juga Deki, bangkit, gitu loh. padahal Anda nggak bunuh diri pun tinggal bilang utang Anda lunas, selesai kan? Tapi syaratnya Anda mau ngelunasin hutang saya, yang hutang saya ke Anda mau bayarin hutang saya, yang hutang saya ke Anda, cara bayarnya Anda dengan bunuh diri. Oh gini Ustaz Ali konsepnya. Gini Anda itu konsepnya gini nggak nih, bisa, gini nih. Bang gitu John loh, bentar Anda ya. tidak bisa membedakan Gini apa yang disebut sebagai saya bunuh lurusin, diri saya dan lurusin. juga pengorbanan, Saya kan di gitu sini loh. pakar Jangan Anda psikologi. samakan, jangan samakan Deki, antara Deki, bentar Deki. Saya kan di sini orang-orang pakar bunuh diri psikologi, sama Deki. pengorbanan, itu beda. Ya udah saya lurusin ya. Saya kan di sini pakar psikologi, Profesor Doktor Balakasadut Balakutak Balakacinong nama saya ya. Nih, Silakan. ya konsepnya gini. Saya punya hutang ke Ustadz Alif. Ya, sebesar 1 juta. Silakan. Saya tidak mampu bayar ke Ustadz Alif. Ya, jangan silakan diam dulu, cicing sengaja dong. Ya, saya tidak sanggup membayar. Nah, saya menyuruh debt collector yaitu Deki. Debt collector itu harus membunuh Ustadz Alif karena saya tidak bisa membayar utang. Enggak, ini konsep Kristen ini sama dengan yang beredar di tengah masyarakat. Istilahnya begini, ternyata lebih galakan yang berutang daripada yang diutangi. Loh Iya. iya, ini konsepnya ini. Ya, Nah, saya nyuruh debt collector Bang Deki itu karena Bang Deki saya ibaratkan di sini tentara Romawi, Bang Deki ini belagu tentara Romawi untuk menagih utang ke Gini loh. Ustadz Alif karena saya punya utang ke Ustadz Alif. Liur aja di liurnya. Gini loh. Whatever apa yang kalian katakan ya, whatever apa yang kalian katakan, nah terserah kalian mau katakan apa, tapi itulah konsep kami. Iya, Kami memandang betul. dosa sebagai surat utang. Nah pertanyaannya lah, kenapa dia harus turun? Bukankah dia kan Tuhan, harusnya mengampuni? Karena bagi kami Tuhan itu dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi ada hukum sebelumnya yang mengatakan bahwa Nah itu terserah lu itu wat lemper lah, wat lemper. itu loh. Konsep Kristen, Artinya, Yesus manusia yang itu berdosa konsepnya Tuhannya kami yang seperti dihukum. itu, gitu loh. Konsep Kristen, manusia yang berdosa Tuhannya yang dihukum. Ibaratkan di negara ada penjahat perampok yang dihukum Pak Polisi. Loh, kami nggak sebut sabar, itu Anda logikanya salah. Kami memandang Yesus disalib itu bukan tapi dia sebagai korban sebut sebagai pengorbanan lah. Jadi Allah berkorban gitu loh. Istilahnya berkorban. Tadi kamu sebut bunuh diri, salah.
Anda bisa bedakan antara yang disebut dengan orang yang Iya, kalau bunuh diri emang salah. bunuh diri. Udah gua ikutin lu kalau bunuh diri emang salah. Gini, berarti logikanya gini. Saya punya utang ke Ustadz Alif 1 juta, oke? Berhubung saya tidak bisa membayar utang kepada Ustadz Alif, saya menyuruh tentara Romawi yaitu Deki untuk membunuh Ustadz Alif biar hutang saya lunas. Iya. Pak, ini konsep pinjol yang sadis, Bang. Pinjol, iya itu konsep pinjol ini. Kalau Makanya kalau punya ajaran, kalau punya Seperti konsep itu itulah jangan iman pakai kami, konsep terserah pinjol. kalian Jadi mau- begini jadinya, nyahlilir batur siapa? Dasar belagu. bukan pinjol. Dibura ku aing sih ya. Itulah konsep kekristenan semacam konsep Kristen semacam itu gitu loh. Kalau kalian Aduh, mau anjir pakai konsep kalian pinjol, mau aing sebagai sedih, aing pinjol, ada lagi. anjir. kalian Iya, sebut Bang, itu Bang, sebagai Bang, apa. Bang. Itu Tapi silahkan itulah konsep Kristen. gitu loh. Iya, itu konsep Kristen, tapi bukan konsep Yesus. Ya, karena beda. Konsep ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu Gimana berbeda. Yesus yang bilang kenapa kami sebut dia sebagai pengurus? Dia yang ngomong sendiri kalau menurut Injil. Coba, 4 kalau Injil yang kita mengatakan bahwa dengar- dia mengatakan dirinya adalah pengampunan dosa gitu loh. Iya, coba ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga?" Apa jawab Yesus? "Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukan segala perintah Tuhan." Matius 19 dari 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Nah, kira-kira ajaran Yesus agar masuk surga itu suruh melakukan perintah Tuhan atau suruh membunuh Yesus? Ajaran Yesus loh ya, bukan ajaran Kristen. Tadi kan ajaran Kristen mengatakan cara pengampunan dosa agar masuk surga mengorbankan Tuhannya mati di kayu salib. Itu ajaran Kristen. Oke, kita hargai. Sekarang kembali kepada ajaran Yesus. Di Matius 19 Yesus katakan, "Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan." Yesus sebutkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, jangan mengingini hak sesama dan seterusnya. Kata muridnya, "Semua itu sudah aku lakukan, Guru. Semua itu sudah aku lakukan, Guru. Apalagi yang ku perbuat? Jualah hartamu, bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku." Orang itu yang akan mewarisi surga. Nah, itu ajaran Yesus. Ternyata ajaran Yesus bukan membunuh Yesus masuk surga, bukan. Yang ajaran membunuh Yesus masuk surga itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Karena Yesus bukan Kristen. Oke? Disinilah perbedaannya antara orang Kristen dengan ajaran Yesus. Anda tadi sudah mengatakan inilah ajaran kami Kristen. Ya begitulah adanya. Anda terima atau tidak ya begitu. Ya silakan, itu Kristen. Tapi kalau kita bahas ajaran Yesus beda memang. Coba, ajaran Yesus kalau kamu mau masuk surga, lakukan perintah Tuhan. Satu pertama poinnya apa? Jangan membunuh. Ajaran Yesus. Kalau mau masuk surga, jangan membunuh. Ajaran Kristen, mau masuk surga, bunuhlah Yesus. Mati digantung di kayu salib dengan cara terkutuk, maka ajang penebusan dosa. Di sini letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Ya, Tenggelam guys. aku sudah sahur guys, makan pisang satu sama minum sari kurma. Bukan sari kurma sih, susu steril rasa kurma. Kang Alif tidak makan roti. Pisang aja yang besar. Pak Ketua sama Gerunda ya? Enggak, aku. Iya. Ayo, aku nggak ngarang. Ayo, nggak buka kitabmu, nggak ngarang. Ada di Matius 19. Buka dari 17, 18, 19 boleh. Ternyata dia tenggelam guys. Ya, aku nggak nyebutin merek loh ya. Ya betul. Lagi gogle kayaknya dia ya. Aku menjauh dari orang-orang bisa ya otenan nih, itu tadi yang ngomong. Itu udah lucu sih mah. Makanya saya mendingan jadi orang yang berhutang kalau gitu.
Saya ngutang sama si Akang, biar selesai hutangnya, Akangnya dibunuh. Selesai. Sudah, saya jawab ya. Iya. Ya, jawab. Silakan jawab. Mau Ya, jawab tadi apa? Siapa Mas Alif yang bilang ya? Bukan Mas, Ya. dia Perak. Ya, cepetan. Cangkel nagog ya gawat. Nah, jawaban Anda salah kalau kayak gitu. Jawabannya harusnya seperti ini nih. Betul, Yesus itu datang ke dunia hanya untuk numpang di salib. Harusnya itu jawaban Anda. Harusnya salah jawaban Anda kalau seperti itu. Iya, saya tahu, betul. Cuma Anda salah bernarasi di sini. Bukan narasi. Tadi belum. itu sebut Kirain udah, weh. ya Yesus itu dia tidak mengajarkan penumpahan dosa loh. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ajaran Kristen tentang pengampunan dosa itu bagi kami Yesus yang ajarkan. Yesus mengatakan Oh, Yesus "Inilah diriku mengajarkan untuk bikin dosa. Yesus mengajarkan bikin dosa. kok bikin dosa apa lagi sih? Lah, Pengampunan lu dosa. kan barusan bro. ngomong. Pengampunan dosa, Yesus mengatakan Tenggelam lagi. Guys, Ustaz Itu Rahim loh. jadi nggak ngantuk. Itu tadi yang sebelum ngomong. dengar atau enggak ini, Bro? Iya bang, Itu loh. bang, abang ini ternyata banyak ini konsep pinjol-pinjol yang sadis-sadis. Abang ternyata bener ada istilah yang diutangi lebih galak daripada yang ngutangi. Enggak, itu pandangan masalah. Kami menganggap Yang itu ngutangi sebagai pengorbanan gitu. lebih semangat daripada yang dikutangi. Beda lagi ya. Oke, lanjut. Tadi saya sudah Bentar, jelaskan tentang Yesus itu mengorbankan diri untuk dosa manusia, itu bukan ajaran dari Petrus, bukan ajaran dari Paulus ya. Yesus sendiri mengatakan kalau darahnya, tubuhnya itu untuk pengampunan dosa, ya kami ikuti menurut tulisan Disuruh Injil. siapa? Gitu loh. Disuruh siapa Yesus mati tergantung di kayu salib? Bro, tenggelam mulu bro. Deki, Tapi sebenarnya gini sih, Kang. Ibarat gini ya, ada seorang raja ya, dia berkuasa kan, memiliki kekuasaan wilayahnya luas. Dia ngutangin hartanya kepada rakyatnya semua. Semua punya hutang rakyatnya di dalam sebuah kerajaan teritorial dia kan gitu ya. Di dalam kerajaan dia. Nah, biar selesai hutangnya, bunuh aja rajanya, beres. Gak ada lagi yang lagi hutang, kan gitu. Ya, itu Sadis. kamu sudah dengar, Lah. Bro? kok logika emang itu yang terjadi di dalam konsep kalian? Enggak, dalam konsep kami kenapa mengenal Yesus sebagai pengampunan dosa? Karena Yesus sendiri bagi kami dia yang mengajarkan bahwa darahku ini untuk pengampunan dosa, kematianku untuk pengampunan dosa. Ya kami ikuti ajaran Itu Yesus Itu loh. Yesus mati tersalib itu untuk mengampuni dosa siapa? Ya dosa manusia. Berarti saya termasuk ya, kan saya Orang manusia. yang percaya, maksudnya orang percaya. Oh, Yang ada percaya embel-embelnya kepada dia, gitu loh. guys. Loh sekarang saya tanya, ya memang sekarang Allahmu itu mengampuni Ya semua kalau orang. gitu jangan kalau gitu ayatnya salah, jangan bilang untuk semua manusia, tapi untuk yang percaya gitu Ada aja. ayatnya Berarti memang salah untuk tuh orang ayat. percaya, memang gitu. Nggak ada untuk orang percaya. Ah lu ngadi-ngadi lu, jangan nambah-nambahin ayat lu. Enggak, kamu baca kalau di Amanat Agung Yesus mengatakan kalau orang tidak Bukan di percaya, amanat diyakini, gitu. agung itu mah, bukan di amanat agung. Aduh, sulit lah. Kok ini agamanya kami kok malah kalian yang sok tahu, aneh juga ya. Iya, Udah diikutin tadi. Udah kan, clear kan? Ini agamanya kami, tapi kok kalian yang malah sok tahu. Gitu loh. Enggak. Anda sekarang sudah tahu kan, ajaran Kristen kan seperti itu. Nah, ajaran Yesus berbeda. Kan gitu, udah tadi kan Nah, jelas ini kan? juga salah lagi. Salah lagi. Kok Anda membedakan antara Kristen dan ajaran Yesus? Beda lah. Jadi, saya tegaskan ya. Saya juga tegaskan. Aing lieu-lieu teuing aing Tentang iroh, aing lamun murah ya HP ku aing disewekeun si HP ieu ku aing bener demi Allah ku aing disewekeun HP ieu ku aing lamun murah ya. Sebagai pengampunan dosa, darah Yesus sebagai kurban dan sebagainya. Itu Yesus yang ajarkan, makanya kami ikuti. Di mana Yesus mengajarkan. Nih, coba di dalam kitab Amsal 6 nomor 16 dan 17 bunyi ayatnya begini.
6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang dibenci oleh Tuhan bahkan 7 perkara yang dibenci oleh, artinya kan lidah dusta, Nah itu. mata yang sombong, Tadi tangan saya yang tahu. menumpahkan darah yang tidak bersalah. Nah, Membunuh saya- orang yang tidak bersalah itu hukumnya dosa atau enggak? Ya salah. Hukumnya dosa enggak? Ya dosa kalau membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh Yesus berdosa enggak? Orang Yahudi yang orang Romawi. Ya, Ya dosanya orang Romawi kan? Yesus Orang manusia Yahudi yang bersalah atau tidak? Tidak. Berarti membunuh Yesus hukumnya berdosa, betul? Iya, orang Romawi kan yang bunuh dia. Betul kan? Berdosa kan? Iya. Dosanya adalah orang Romawi. Berdosa membunuh Yesus kan? Iya, untuk orang Yahudi, Iya, betul. orang Romawi. Orang Romawi berdosa. Untuk Kristen ajang penebusan dosa kan gitu. Bukan untuk Yesus yang bilang sendiri. Ih, siap belegug deui ka tohon-tohon berkokok belegug sia teh. Ngaran we alus deki sia teh kalakuan belegug sia. Daki Aduh, sia teh. kalau deket ku aing dibura sia ku aing guluna. Kan tadi saya ajaran bilang. Yesus dibenci oleh Tuhan. Buktinya Yesus katakan, lakukan perintah Tuhan, contohnya jangan membunuh. Bro, itu bukan salah satu ajaran Yesus. Ajaran Yesus Tuh. banyak. Lah, Gitu loh. yang Anda saya tadi sebutkan, salah satu. bukan ajaran Yesus. Iya, dia sebutkan itu, tapi juga ada di lain ajaran Yesus. Jadi bukan hanya cuma tok itu Oke. kamu sebut itu gitu loh. Yohanes 8:42. Bukan itu saja. Loh, dari Masih tadi banyak. udah banyak ayat saya sebutkan, kau bilang bukan itu saja, kau sendiri satu ayat pun tidak sebut. Saya sebut Kayak ya mana ayatnya kau ya. ini? Saya sebut ayatnya ya. Ini ajaran Yesus nih. Saya udah banyak ayat pernyataan Yesus, kau bilang bukan itu saja. Udah banyak ayat pernyataan Yesus. Yesus berkata, jikalau Elohim adalah Bapakmu, Itu kamu kan akan ayat yang mengasihi kalian aku. cuma sabar bro. Ini kan saya Kristen. Kan yang baca kitab suci. Sombong. Saya bilang. Saya Jadi saya bilang Kristen. bahwa ajaran Yesus itu bukan hanya terdiri itu saja. Nah, salah Anda kan pembela Kristen, betul? Kami pembela Yesus. Nah, Silakan. ini Yesus mengatakan sendiri bahwa darahku adalah darah untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Itu Inilah Yesus katakan. darahku, darah perjanjian. Itu ngomongnya kemana itu? Dia lagi ngomongin anggur dan roti. Gimana sih? Nggak nyambung. Perumpamaan yang Pusing dibuat sendiri oleh dia. Yesus. Kok perumpamaan apa lagi? Dia sudah sebut dia akan mati. Dia tahu dia akan mati gitu loh. Oke, kalau buat bukan perumpamaan, berarti ketika Yesus mengatakan makan dagingku dan minum darahku, berarti orang itu harus minum darah Yesus dan makan daging Yesus. Kamu sebut itu lagi, sebut itu lagi. Itu kata Yesus. Barang siapa yang minum darahku dan makan dagingku, ia akan memperoleh kerajaan surga. Pokoknya gitulah. Maksudnya mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus itu dengan segenap jiwanya mengajarkan kebenaran kepada pengikutnya. Totalitas jiwa raganya. Indonesia tanah airku, tumpah darah. Wah, apalah lagu-lagunya banyak, aku jadi lupa. Putih tulangku. Kan lagi ngomong kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, udah panjang, udah jangan kejauhan. Si aing kabur puasa. Gawat aing gawatkeun ngamuk. Agamanya kami kok kalian yang malah so tahu. Gawatkeun ngamukna memeh imsak aing teh kabur imsak hese ngamuk. Gawat. Tapi kalian yang malah so tahu loh saya. Gini-gini teuing ya debat sama Bani Belegug. Aduh, Bani Udah jelas tadi ajaran Yesus. Ajaran Yesus kan tadi udah jelas. Sebut ajaran Yesus ada banyak. Dia itu juga mengajarkan bahwa dirinya itu sebagai kurban penebusan dosa. Coba iya, Tapi Bang. itu tidak diterima. Nah, iya kamu sebut iya kan? Artinya Bang, kata Yesus, dengerin kata Yesus. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kata Yesus. Iya, berarti Yesus itu untuk dikasihi, betul? Betul? Kalau kamu bertuhan yang benar,
Yesus itu dikasihi. Mengasihi Yesus maksudnya mendengarkan ajaran dan menjalankan ajaran Yesus. Kan gitu. Ngopi di Isya. Tolong. Ya, susah kali kalau debat dengan Bani Belegug, ya harus seperti ini. Kita harus terbawa-bawa belegug. Biasa, Di persiapan. Hayang itu. Melepas deh bau gimana? Fokus ya tadi. Kersaur sih ya. Saya tidak berhak untuk menafsirkan Islam dengan sembarangan. Enggak, gini. Menurut lu gini, Yesus itu kan penuh kasih, mengajarkan ajaran kasih. Betul nggak? Tenggelam lagi. Saya ngomong, maksudnya gini loh Bang. Tadi kan saya bawa dalil. Kenapa ya? Saya tuh bingung. Kalau saya bawa dalil pernyataan Yesus, rata-rata orang Kristen membantah apa yang diucapkan oleh Yesus. Bukan membantah bro, saya sebut itu betul. Tetapi ajaran Yesus bukan terdiri dari apa yang kamu kutip, masih terdiri dari banyak hal gitu loh. Jadi oke. Tadi kan Yohanes. Enggak, saya tidak tolak, tapi saya sebut masih banyak ajaran Yesus, bukan itu aja gitu loh. Kata Yesus, yang kamu tadi? Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, kan gitu. Itu kata Yesus. Yesus itu untuk dikasihi, betul. Di sini pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, betul? Nah, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Kata Yesus, berusaha untuk dibunuh. Pertanyaan saya, berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan siapa? Berdasarkan ucapan Yesus. Jawab dengan tidak jujur. Kata Yesus, sementara yang kau ingin lakukan adalah berusaha membunuh aku. Anda buka di Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Pak Peta, dan semuanya. Gurunda, lanjut. Nggak sanggup jawab dia. Dari tadi saya nggak menggal-menggal, justru banyak ayat yang saya bawa, kau tolak semua. Tapi kau nolak masalah darahku terus aja kayak gitu. Siapa yang minum darah Yesus? Malah nanti ajarnya suruh minum darah lagi. Kalimat perumpamaan kau jadikan literal. Gua sia kaburu sahur aing teh geusan. Kemal bisa ngambek deui sia. Belegug, buka mute-nya. Ontahod, berakokok, belakasadut. Bunda Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deki. Silakan. Coba berusaha membunuh Yesus berdasarkan pernyataan Yesus itu mengikuti keinginan siapa? Saya jawab keinginan iblis. Bang Deki berani jujur nggak terhadap perkataan Yesus? Ayo, kamu sebagai pengikut ajaran Yesus atau sebagai orang Kristen pentuhan Yesus? Saya uji di sini. Berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak siapa berdasarkan pernyataan Yesus? Ayo. Bentar, saya minum dulu ya. Saya izin nyimak dulu, saya di-mute dulu ya. Kayak dulu, wudhu dulu ya. Tuh. Udah Deki, bilang aja iblis. Kenapa malah banyak Muslim yang mendengar perkataan Yesus daripada Anda? Sabar, tadi kamu tanyakan Yohanes kan? Saya masih tanya Yohanes berapa tadi kamu omong. Yohanes 8. Boleh kau buka di 4-4-nya. Dia tenggelam. Maunya dia ada Bible. Di sini tuh sedang membedakan mana Kristen, mana ajaran Yesus. Mana ajaran Kristen, mana ajaran Yesus. Dan ketika kita kupas, ternyata
ada perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah pentuhan Yesus, sementara ajaran Yesus menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus, gitu. Ya itu. Kembali ke laptop, kamu nggak usah nanggepin. Ya tadi mana pertanyaanku, jawabannya, ayo. Udah sahur Ustadz. Udah, Di Medan, masih di Medan. iya. Masya Allah. Di medan tempur aku ini. Aing sampai sing sireumon sia nagog ngajauh ti batur bisa aya oten. Apa kehendak apa ya kalau menurut Yohanes tadi? Aduh, Aris ya. Yohanes 8 di 4:4 dikatakan kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena ia adalah bapa dusta dari segala dusta. Kata Yesus, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak iblis. Kristen mengimani itu, mengaminkan itu, dan menjadikan ajang sebagai penebusan dosa. Hasil karya terbesar dari iblis, ya, yang berusaha membunuh Yesus adalah sebagai ajang penebusan dosa yang diimani oleh Kristen. Secara tidak langsung, Bang Deki itu bersekongkolnya dengan iblis, bukan dengan Yesus. Coba kau bacalah di situ, ya. Itu bukan karangan saya, itu pernyataan Yesus. Aing sanggup debat sampai jam 9, tahu-tahu kan gak sadar we. Bang, abang, Bang Deki, abang. Jangan ngopi terus bang, bentar lagi sahur, bentar lagi imsak. Dia nggak ada imsak Ustadz. Oh iya ya. Bukan ajaran Petrus, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran Rasul-Rasul, tapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu kok tiba-tiba bunyi? dosa. Nah gitu loh, supaya saya jelaskan supaya bang, paham gitu loh. Enggak, mulainya dari mana kok tiba-tiba bunyi kayak gitu? Gimana? Bunyi apa? Abang kalau lagi ngomong jangan ninggalin aplikasi. Oh gitu ya. Oh siap. Iya, jadinya hilang. Oke. Sorry. Nah, saya tegaskan. Saya tegaskan bahwa di dalam kekristenan itu ajaran tentang Yesus sebagai kurban, Yesus sebagai mengampuni dosa itu berasal dari Yesus sendiri. Karena kalau kita baca di dalam 4 Injil, Yesus mengatakan bahwa dirinya itu untuk mengampuni dosa dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Setelah dia mati, dia bangkit. Itulah kemenangan. Makanya kami cuma hanya ikuti apa yang diajarkan, yaitu tentang pengampunan dosa ya dalam diri dia. Coba gitu kembali kepada pernyataan saya tadi, Bang. Sebelum Yesus Tapi ini clear tidak nih? Sudah clear tidak nih? Jelaskan ini. Untuk imannya Kristen sudah clear, tapi untuk imannya Yesus belum clear. Loh? Maksudnya ini Yesus ajarkan ini. Kamu percaya Yesus ajarkan bahwa dirinya sebagai pengampunan dosa? Berdasarkan doktrin Kristen, bukan doktrin Yesus. Coba Yesus yang mengatakannya sendiri. Coba pelan-pelan sekali lagi saya sampaikan. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang muridnya, dia katakan karena dia manggil guru, orang itu akan masuk surga ketika menjalankan perintah Tuhan. Di situ Yesus harus disalib atau tidak? Kan tadi saya sudah bilang, itu memang betul. Tapi ajaran Yesus ada yang lain, bukan hanya itu. Kamu abaikan tentang ajaran Yesus, tentang pengorbanan dosa. Gitu. Kenapa justru Anda mengabaikan ajaran Yesus yang ini? Ini kenapa? Saya nggak abaikan. Nah, gitu artinya di situ, Bang, tanpa ada penyaliban orang itu masuk surga. Paham nggak maksud Yesus di situ? Tanpa ada penyaliban, Yesus sudah mengajarkan masuk surga.
Tapi saya tanya kamu dulu, kamu kan sudah baca Alkitab seluruhnya nggak? Sudah. Oke. Kamu temukan bahwa Yesus pernah ajarkan tentang pengampunan dosa? Bahwa tubuhnya untuk pengampunan dosa? Tahu? Ya udah, kalau Tahu gitu kan? kalau Tahu gitu nggak? Bang. Kalau Anda mau mengatakan begitu, berarti Anda harus minum darah Yesus. Kok minum darah Yesus lagi sih? Ya, Anda mau diartikan literally masalahnya. Apa yang Internet tertulis? itu dia kan sebelum disalibkan, ini proses Nah, kronologisnya. sekarang Sebelum kembali. dia mau disalib, dia sudah sebut bahwa darah itu dalam pengertian untuk kematian dia, karena dia mati di atas kayu salib, dia dicambuk, darahnya keluar, itu sebagai darah. Darah itu dalam pengertian Kristen sebagai satu perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian. Kenapa kurban itu dibunuh? Karena mengeluarkan darah, artinya mati, darah keluar. Bang, Gitu loh prosesnya kami, makanya Yesus sebut darah. Iya. Darah itu artinya apa? Perjanjian. Itu loh, perjanjian apa? Pengampunan dosa. Pelan-pelan dulu. Ya, Nah, sebelum masuk ke doktrin itu, pelan-pelan dulu. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, kata Yesus sudah bisa masuk surga, betul? Harus ikuti dia. Itu kan nggak sampai di situ. Loh, iya tadi sudah disebutkan. Ikuti dia kan? Iya, ikuti ajarannya. Ikuti ajaran, salah satu ajarannya itu diajarkan bahwa pengampunan dosa melalui kematian, kebangkitan dia. Astagfirullahaladzim, kok ke situ lagi? Alamak. Loh, kamu kan sebut ajaran Yesus kan? Lah, ikuti dia. Yesus sendiri tadi sudah mengajarkan kalau kamu mau masuk surga. Gini loh bro, itu kan Coba, tafsiran Anda, ya terserah. kok jadi tafsiran saya? Kenapa jadi tafsiran saya? Loh, sekarang saya tanya kamu. Sekarang Yesus mengatakan tubuhku adalah untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Itu ajaran siapa? Itu kan Yesus totalitas mengajar, ya, mengajak. Dia meninggalkan perkara duniawi. Dia tinggalkan semua itu. Dia fokus ngajar keliling Galilea, keliling Bait Allah, masuk mengajar agar menegakkan, menjalankan perintah Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tubuhnya itu, jiwa raganya itu totalitas. Bukan langsung diartikan harfiah bahwa tubuhnya itu dimakan. Tuh, kamu bukan gitu. Selalu dimakan, selalu diminum. Ya, Lah itu kan ada tertulis kata Yesus, yang makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus. Pengertian makan dan minum itu kan saya bilang, itu dia memberikan satu penegasan bahwa dia akan mati. Kalau dia sudah sebut darah itu kan, di dalam pengertian giliran diajak harfiah, engkau ngajak diartikan makna lain. Harafiahnya itu bahwa Yesus mati di atas kayu salib, darahnya keluar, gitu loh. Terus makan dagingnya apa? Kamu sebut makan daging lagi. Loh, ada ayatnya, makan dagingku dan minum darahku. Iya, saya sebut bahwa itu adalah satu tafsiran. Saya sebut dalam pandangan Kristen gitu loh. Sekarang kamu maksakan tafsiranmu. Iya, saya tanya. Maksakan tafsiranmu. Bukan, gitu saya loh. tanya, makan dagingku dan minum darahku itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ya orang yang percaya kepada dia gitu loh. Artinya salah satunya adalah makan daging dan tubuh darah itu dia merujuk. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau nih ya, aku berkata kepada sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus membangkitkan orang pakai ada akhir zaman. Tapi orang yang makan daging Yesus, ada nggak yang makan daging Yesus? Petrus tidak makan daging Yesus. Berarti nggak ada yang akan dibangkitkan oleh Yesus. Paulus juga nggak makan gitu loh. Berarti nggak ada yang dibangkitkan. Kamu tafsir sebagai harfiah. Ya kan? Lah, makanya tadi Anda juga mengatakan tubuh itu diartikan secara harfiah. Giliran diajak harfiah, ada tolak. Dah, gantian yang lain. Aku mau subuh. Gini mungkin loh. Di sini. Kamu percaya nggak kalau kamu baca Alkitab dalam konsep Kristen? Udah bang, iya Anda Kristen, Anda Kristen, kan? Anda Kristen, udah.
Ya, aku izin parkun ya Bang ya. Malah- Ganti yang lain ya. Ganti yang lain dulu ya. Aku mau persiapan subuh dulu. Maaf ya. Tafsir apa kitabnya Suci Orban kok malah ngotot Kok gitu. malah yang Aku nafsir siapa? Hei, Loh, yang nafsir ya kamu kan. lah itu maksudnya yang Yesus nyuruh makan dagingnya itu apa maksudnya? Ya kan itu artinya dia berbicara tentang kepercayaan kita terhadap kematian dia kayu salib, yaitu darah. Percaya. Nah, suruh Bukan dimakan makan nggak? dalam artian harfiah gitu loh. Suruh dimakan nggak? Ya bukan dalam pengertian harfiah. Orang makan itu artinya masuk ke dalam diri kan. Masuk ke dalam diri kan. Sama Lah, seperti tadi- orang percaya. lah, Orang tadi percaya itu, Yesus dia percaya tadi- masuk itu loh. Tadi disebut Yesus mengorbankan tubuhnya, kau artikan harfiah. Ya memang itu harfiah, dia benar-benar mati di atas kayu salib kan. Ya itulah doktrinmu makanya. Kok Mengorbankan tubuh. Ya sudah berarti ketika dia dikorbankan, dikeluarkan darahnya, berarti harus diminum darahnya. Ya terserah lah. Kamu mau nafsirkan itu sebagai minum ya terserah. Artinya semua Loh, orang terus diberikan minum kebebasan, diartikan apa? gitu loh. Kami tidak meminum itu bukan diartikan kami sebagai minum darahnya secara harfiah gitu loh. Jadi kami maklumi. Itu kalau kata bahasa Sundanya itu api-api minum, api-api nginum. Bohongan. Kami nggak sekonyol. Oke, Yesus mengatakan minum darah, kemudian kami minum darah. Ya konyol juga gitu loh. Iya, konyol. Ya Artinya kami lebih nggak ikut konyol lagi tafsiran kalau kamu gitu loh. meyakini Yesus mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib sebagai penebusan dosa. Lebih konyol lagi. Gimana sih kau ini? Ya karena kamu nggak tahu historis dalam penebusan. Kok malah ada dosa, jadi gitu bilang loh. nggak tahu historis? Ya, kalau kamu orang luar sebut konyol, ya maklum, gitu loh. Kalau kamu gabung sebagai Kristen, ya nggak konyol. Sederhananya seperti itu, gitu loh. Kok Oh, repot? jadi berarti harus konyol dulu baru jadi Kristen gitu ya? Ya, Iya tuh, Kak Alif gak main sih. ya, Kalau sama saya cepet bukan. itu. Sama juga seperti saya menganggap agamu. Kenapa saya nggak memilih Agama otot Kenapa saya nggak Masa masuk belagu agamu. Karena bagi saya nggak sesuai, dan bagi saya lebih nyaman di Kristen gitu loh dengan tafsiran. Jadi artinya setiap agama itu punya hermeneutiknya masing-masing gitu loh. Hermeneutiknya Islam berbeda dengan hermeneutiknya Kristen. Hermeneutiknya pendekatan Terserah lu mau hermeneutik, mau Herman Pelani, terserah lu. Tapi ini Terserah orang lu. Islam, apologet Kristen muncul tiba-tiba kutip nih ayat gini-gini, kitab ayat gini-gini. Ya berarti salah tuh apologet Kristen kalau kayak gitu. Terserah. Main dia lah. kutip-kutip. Emang di pasar main kutip. Ya sadar diri kan. Kalian kan suka kutip Bible, tiba-tiba tuduh Bible palsu. Emang iya. Dipalsukan. Emang iya. Dipalsukan gitu kan. Emang iya. Nah, ini kita tanya, siapa yang diserupakan oleh Yesus? Ya Isa diserupakan. Siapa yang diserupakan? Nggak Luga. tahu. Satu bilang Simon Petrus, satu bilang Luga. satu bilang ini, satu bilang ini. Mana yang betul? Coba makanya Siapa yang kalau lu diserupakan, pengen nggak tahu, kalau kata gua juga kalau lu pengen tahu siapa yang disalib, lu buka kitab apa tadi gua bilang? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tanya. Kita Iya mengimani makanya Taurat. lu buka Kita kitab yang mengimani- kita gua mengimani sebutin Injil. tadi. Tanya, Injil sudah dibaca Muhammad? Jangan belum? bawa Injil, jangan bawa Injil, nggak ada. Muhammad tidak pernah Di baca Injil, dengerin di Injil Muhammad nggak tidak ada pernah baca kisah Taurat. penjaliban. Tapi dipercaya. Di Injil nggak ada Percaya kisah Al-Quran penjaliban. dijaga. Tapi Kalau lu pengen tahu Al-Quran tapi siapa tidak yang dipercaya. disalib, Gimana ya, itu maksudnya tuh? ya kalau lu pengen tahu siapa yang disalib, lu buka kitab Gorobas. Di situ ada, lu buka sekarang kitab Gorobas. Ya malas buka lah, malas. Kok malas? Buka dulu lah. Ya karena Anda sendiri tidak percaya Injil yang asli yang mana, Taurat yang asli yang mana juga nggak tahu ya. Ngapain juga gitu lo buka-buka gitu. Emang lu tahu kitab Injil yang asli di mana? Bagi kami 4 Injil itu adalah Injil yang asli. Sekarang Islam mengatakan mengimani Injil, tapi dipertanyakan Injil yang asli yang mana? mereka nggak tahu. Sebutin satu aja dari 4 itu, satu aja yang asli yang mana? Bagi kami Injil kami adalah 4 Injil. Yang mana yang asli? Saya tanya Islam dulu deh. Udah saya tanya Kristen dulu, kitabnya yang mana? Islam dulu. Kitab karena Injil ini yang ruang- asli yang mana? ini adalah Injil yang ruangan asli yang mana? Islam. Karena ini Sebutin adalah dulu ruangan yang Islam. mana?
ini adalah Injil yang ruang asli yang mana? Islam. Sebutin dulu. Ini ruangan Sebutin Islam, dulu makanya Injil saya yang tanya. asli. Kalau lu bisa menyebutkan Injil yang asli, baru lu bertanya ke gua jawab. Oh salah, ini ruangan adalah ruangan Islam. Jadi Iya emang ruangan Islam. Kalau ruangan Kristen kan kecil kayak apa namanya? Kayak surga Kristen kan kecil 2x3. ya kalau surganya Islam kan banyak bidadari kan. Banyak. perawat-perawat. Iya banyak. Itu tempat apa itu? Iya Surganya apa itu? mending Iya kan? gua memecahkan perawan daripada gua memecahkan pesundal yang udah dober. Angkot 07 aja bisa bisa parkir. Udah masuk. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa yang percaya? Assalamualaikum warahmatullahi. Gua mending memecahkan perawan bidadari daripada gua memecahkan pesundal-pesundal yang udah dober. Angkot aja bisa parkir di dalam. Karena udah dobret. Injil menurut Islam itu gimana? Kan menurut Islam, ajaran Islam bahwa harus mengimani Taurat dan Injil. Nah, apakah Muhammad itu pernah membaca Taurat atau Injil? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus mengimaninya itu bagaimana tuh? Kita mengimani kitab yang tidak ada itu konsepnya bagaimana? Kapan Nggak tahu. Kapan itu gimana sih prosesnya gitu kok sampai pada kesimpulan harus mengimani sedangkan tidak ada dan percaya bahwa itu adalah firman Allah sedangkan Quran dipercaya dijaga Tuhan. Tetapi kenapa Taurat dan Injil itu tidak bisa dijaga oleh Allah? Yang dijaga oleh Allah itu hanyalah Al-Quran. Oke, Selain Injil Al-Quran dan tidak Taurat dijaga. dijaga oleh Tuhan. Gitu. Tidak. Tidak ya, Injil dan Taurat tidak. Tapi kenapa harus diimani? Karena Allah pernah menurunkan kitab itu kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gua yang nanya, lu udah 3 kali nanya, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Ya karena itu untuk pengampunan dosa salah satunya. Dosa siapa? Dosa manusia. Siapa manusia itu? Ya manusia adalah semua orang yang percaya kepada Kok Dia. adalah? Gimana sih manusia? Lo mah aing jadi lieur sih yang harapan sia sih hiji oge. Komo di aya 2 hiji oge geus kali lieur sia teh belagu. Kan kamu tanya siapa ya makanya saya Kamu emang gua siapa? Siapanya kamu? Ya, Kamu. Saya jawab menebus dosa siapa? Yaitu dosa Ya, manusia menebus yang dosa siapa? percaya Sok, ayo kepada- sebutin kepada sia. Dia. Sudah gitu. Dia itu siapa? Orang yang percaya kepada Dia. Iya, dia itu siapa? Ya manusia kan. Orang yang percaya manusia toh. Orang yang percaya kepada dia itu manusia, berarti orang yang dia percaya Yesus. kepada manusia. Ya Tuhan lah. Kami bukan. Loh, kok kata lu manusia? Tadi sekarang Tuhan gimana sih lu? Tadi kan kamu tanya Aisyah Yesus geus lope itu. kita hulu aja. Kamu nggak ngerti. Kamu kan tanya Yesus itu mengampuni. Kamu tanya Yesus itu kenapa disalib? Ya saya jawab. Karena dia ingin dia salah satu untuk mengampuni dosa manusia. Dosa manusia. Siapa manusia itu? Siapa manusia itu dalam maksudmu siapa manusia itu orang yang diampuni dosa atau orang yang mengampuni dosa? Orang yang diampuni dosa. Ya orang diampuni dosa. Ya orangnya percaya kepada Dia. Siapa namanya? Ya salah satunya lah saya. Siapa saya itu? Ya saya kan nama lihat aja baca di situ kan. Enggak kelihatan. Namanya di sini Borokokok, benar nggak? Ya terserah lah Borokokok. Itu. Borokokok, oke setuju. Mana datanya kalau Yesus mengampuni dosa si Borokokok? Tadi kan ini saya buka lagi. Buka lagi lah, harus dibuka kalau sama gua. Kalau nggak dibuka nggak bakal masuk. Kan tadi saya sudah bilang Yesus Iya. bahwa tubuhku dan darahku ini di atas kayu salib itu sebagai pengampunan dosa. Darahnya banyak nggak? Berapa liter darahnya? Ya tanya sesuatu yang esensial lah bro. Iya ini krusial bro. Darahnya berapa liter yang keluar? Dalam berapa liter? Artinya kematian Kristus, darah dan tubuh itu bicara tentang. Iya darahnya berapa liter? Ya ngapain saya harus jawab pertanyaan konyol semacam itu? Ya harus dijawab. Kalau nggak dijawab berarti lu bohong. Emangnya lu tahu juga Muhammad darahnya berapa liter? Enggak, karena nggak keluar darahnya. Ya pasti kan darahnya itu kan pasti hilang juga kan. Di tubuh Muhammad itu berapa liter? Oh berarti darah Tuhan lu hilang kalau gitu. Hilang gimana maksudnya? Loh, kan kata lu darah Nabi Muhammad hilang. Nah berarti darah Karena kan Tuhan lu dia juga kan, hilang. Kalau menurut Islam dia mati karena bukan karena
Oke, gue ikutin. Oke, gue sekarang serius. Gue serius. Bukan karena Gue serius sekarang. Nih, gue serius. Lu yakin dosa lu itu ditebus oleh darah yang keluar dari tubuh Yesus? iya. Yakin? Maksud saya kematian. Iya, berarti darahnya keluar dong. Iya, betul. Oke, berarti Tuhan lu punya darah. Waktu dia manusia. Waktu dia manusia. Yes. Di atas kayu salib. Karena Waktu dia manusia dia punya darah, berarti manusia itu Tuhan. Manusia itu Tuhan. Gimana manusia Tuhan? Kami Kan percaya kata lu waktu dia jadi manusia, waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhan punya darah. Setuju nggak? Tuhan punya darah dalam artian yaitu dia menjadi manusia. Menjadi manusia, berarti manusia itu Tuhan. Ya, waktu Yesus turun, Yesus. Ah, berarti Tuhan itu. Iya. Tuhan dan manusia. Waktu manusia itu, waktu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, Ya. dan manusia itu adalah Tuhan. Yes. Yesus. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Disebut Tuhan dalam artian Tuh, sekarang artian. Tadi katanya Tuhan, gimana sih? Aisyah yang lilir aing belagu. iya, dia memang benar-benar mati, tapi ketuhanannya nggak Dasar mati gitu loh. kehet, jatah gede-gede lain mikir. Gini, iya memang dia mati di atas kayu salib secara kemanusiaan. Berarti Tuhan lu mati di kayu salib. Dia mati ya memang mati di atas kayu salib gitu loh. Ya udah, berarti mati Tuhan lu. Tapi dia bangkit. Ulah, jangan dulu ke tapi. Tuh, yang penting Tuhan lu mati aja udah, titik Iya, di di situ. atas kayu salib, tapi dia bangkit gitu loh. Tuhan Dia lu bangkit mati. pada hari ketiga gitu. Pada hari ketiga berarti Tuhan lu mati selama 3 hari. Ya, dia nggak mati dalam pengertian bahwa benar-benar Ya mati, nggak ada pengertian. Ya, oke, kita ikuti kalau dia mau mati. Oke, terus. Tuhan lu mati. Ya, Tuhan lu mati pada saat disalib selama 3 hari. Yang mengurus alam semesta ini siapa? Kan itu kan anak Allah kan? Kan masih ada Bapa. Anak-anakan, lu main anak-anakan. Lo kan Kristen percaya Tritunggal kan? Emangnya waktu Yesus turun itu surga kosong kan enggak kan? Kosong lah, kan mati Tuhan lu. Kosong gimana? Kamu definisi mati itu gimana sih? Oke, ya udah, oke. Tuhan yang menjadi manusia mati selama 3 hari, yang mengurus alam semesta ini adalah Allah atau Bapa. Benar nggak? Iya. Oke, pada saat Yesus mati dan dikubur, Tuhan lu berarti ada 2. Ada 2, oke. Ya kan? Terus? Karena yang satu udah mati. Yes, terus. Oke. Terus? Nah, kerjaannya apa nih Tuhan yang 2 ini nih? Kerjaannya apa maksudnya? Ya kerjaannya apa? Yang 2 ini kerjaannya apa? Ngapain aja? Main catur atau apa? Ya sama kayak Tuhanmu ngapain aja sekarang? Ngurus alam dunia kalau Tuhan gua mah. Ya sama kan? Ya beda lah. Kalau Tuhan lu kan mati, yang satu. Berapa hari kan? Cuma 3 hari kan? Ngapain coba mati cuma 3 hari? Nggak elit seminggu kek, 2 minggu kek, atau sebulan kek matinya? Itu kan menurutmu kan, tapi kalau di dalam Alkitab. Kok menurutku? Matinya cuma 3 hari, terus bangkit kan? Iya nggak elit, nggak gaul Tuhan lu, matinya cuma 3 hari. Ya terserah itu mau gaul, tapi intinya Yesus mati betul. Tapi bukan hanya sekedar di situ, tapi dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Setelah dia menampakkan diri, dia naik ke surga, dilihat oleh banyak orang. Itu loh. Disuruh siapa dia bangkit? Disuruh siapa dia bangkit? Ya, dia bangkit dirinya sendiri karena dia Tuhan kan. Oh, dia pengen bangkit sendiri. Ya karena dia sudah bilang pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia ngomong sendiri. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Tapi hari 3 saya akan bangkit. Yakin dia bangkit sendiri? Kok dia yang bilang, kok dia yang sendiri bangkit? Dia bangkit atau dibangkitkan? Dua-duanya dia bangkit sendiri. Dua-duanya. Masa dua-duanya satu setengah hawak belagu? Lalu gimana? Itu kan saya bilang. Dia bangkit apa dibangkitkan? Yang benar yang mana? Jangan pelin-pelan. Bukan nggak pelin-pelan. Kan tadi saya bilang, Yesus itu mati bangkit 3 hari. Dia bangkit atau dibangkitkan? Sabar, iya, sabar saya akan ke situ.
Gak mau, saya gak mau sabar. Saya orangnya tidak sabaran. Gimana? Saya sama. Jadi Ya. dia mati 3 hari dia bangkit, itu dia yang ngomong sendiri bahwa nanti saya akan mati. Saya akan Oke, disalibkan, nanti disalibkan, dia saya akan mati. Tapi Oke. nanti saya akan bangkit pada hari yang Oke. ketiga, gitu loh. Ya, oke. Benar, Oke. dia bangkit pada hari yang ketiga. Oke, Artinya oke, nggak omong-omong oke, gitu ya. loh. Oke, oke. Dia nggak Nah, mati sekarang selamanya gitu loh. yang gua Dia tanya, nggak mati sekarang yang gua selamanya. tanya gini, bro, yang gua tanya gini. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ya baca aja di waktu penyaliban. Gak mau, gua gak mau baca, sebutin aja sama lu. Dia menyerahkan nyawanya gitu loh. Dia menyerahkan nyawanya sama Iya, sama itu. Sama kepada dirinya, aku menyerahkan gitu loh. dia menyerahkan Kepada nyawa Bapa, kepada ya kan? dirinya. Itu lu Kepada punya Bapa, akal kan? gak sih? Dengerin, Kepada dengerin. Bapa kan? Dia menyerahkan menyerahkan nyawa kepada dirinya. Enggak, bukan kepada Bapa. Oh, berarti yang mencabut nyawa Tuhan Bapak. Kamu mengerti pencabut nyawa gimana sih? Lu kan barusan dirinya gitu ngomong, loh, menyerahkan dia menyerahkan nyawanya. nyawa kepada Bapak. Oke? Iya, Oke. Dia menyerahkan Berarti yang nyawanya. mencabut nyawa Tuhan adalah Bapak. orang menyerahkan kok kamu sebut mencabut? Ya. Anda bisa Kan mengerti dicabut mencabut dan nyawanya, menyerahkan dicabut tidak? dulu. Kayak ada uban di kepala lu, ada uban kan di rambut lu. Bro, Dicabut bisa- sama bro, gua bisa berarti gua yang mencabut uban lu. bro, Nah, sama bro, kayak harus bisa Yesus. membedakan, Yesus kan punya menyerahkan. nyawa, Yesus punya roh. Yang mencabut roh Tuhan lu adalah Bapak. Itulah Anda tidak bisa membedakan antara mencabut dan menyerahkan. Tadi saya sebut Yesus menyerahkan dirinya. Nah, kalau Yesus menyerahkan, nyawanya. ya kalau menyerahkan Itu artinya dia bunuh diri. Anda sebut bunuh diri. Sulit. Ngomong Emang sama ini, sulit. ngomong gini. Otakmu yang sulit gitu. Anda itu tidak bisa Iya, otak membedakan lu yang antara sulit konsep. dari tadi. Anda tidak bisa membedakan antara yang disebut sebagai bunuh diri sama pengorbanan. Ah. Polisi sama tentara. Tentara. Sekarang saya utus lu ke Korea Utara. Dia tahu dia mati. Kenapa dia harus pilih? Itu namanya bunuh diri. Tapi Nggak bagi mau dia kata pengorbanan tentara, untuk gua negara. nggak mau ke Korea Utara, gua maunya ke Korea Selatan. Tuh, gimana tuh kalau gitu? Ya, goblok gitu loh. Artinya otakmu itu harus bisa baik ya. Anda bisa Otak gua membedakan baik antara dari yang tadi loh. disebut sebagai Cuma pengorbanan dan semenjak bunuh gua diri. debat sama lu jadi nggak baik otak gua. Tidak bisa membedakan antara apa yang disebut Udah ini si sebagai Christian Immanuel, Christian, Bunda Nora, Bunda Rahma masuk. Gantian. diri sama dengan pengorbanan. Sebut iya, ini apa namanya? Apa bunuh diri? Ya, goblok. Mana? Tidak bisa membedakan antara bunuh diri dan juga apa pengorbanan. Ya kan aneh. Siap, Kang Kian. Assalamualaikum, Kang Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik juga nih Kang Kian ya. Saya hanya mau tampilkan ini ya kan. Saya sepakat juga yang dikatakan sama Kang Kian itu ya. Bahwa di sini ya Yesus itu dibangkitkan ya.